Drama ini dimulai di sebuah rumah kecil. Seorang gadis remaja sedang memasak bernama Song Eun-jo. Seorang anak laki-laki bergabung bersamanya, dia adalah Hang Jung-woo, adik tiri dari Eun-jo. Eun-jo duduk bersama dan menikmati makanannya. Teriakan datang dari ibu Eun-jo dan ayah Jung-woo. Mereka bertengkar dan ayah Jung-woo baru saja memukul ibu Eun-jo. Sehingga ibu Eun-jo tidak tahan lagi memutuskan untuk pergi. Tetapi ayah Jung-woo bersikeras menginginkannya agar dia tidak pergi. Eun-jo menjatuhkan ayah tirinya itu, sementara Jung-woo mengambil tongkat baseball itu dan kemudian melemparnya keluar. Usai ini, Eun-jo dan ibunya menuruni bukit untuk melarikan diri. Jung-woo berteriak agar mereka segera kabur dan memulai kehidupan yang baru. Jung-woo bahkan mencoba menahan ayahnya ketika mencoba untuk mengejar. Saat perjalanan, Eun-jo perlu waktu lama untuk meyakinkan ibunya untuk naik kereta. Tetapi, ibu Eun-jo yang bernama Kang-suk berteriak bahwa mereka tidak memiliki tempat tinggal dan meminta sopir taksi untuk kembali. Kang-suk mengklaim bahwa dia menginginkan cincin berlian itu dan belum sempat mengambilnya. Namun Eun-jo mengungkapkan dia telah mengambilnya. Sehingga Kang-suk senang segera meminta sopir taksi menuju ke stasiun kereta. Ayah Jung-woo menyadari cincin itu hilang, dia segera mengirim pasukan untuk mengejar Kang-suk dan putrinya. Para antek ayah Jung-woo pergi ke stasiun mencari keduanya. Dalam pengejaran, para preman ini melihat keduanya menerobos kerumunan siswa di bagian belakang kereta yang sedang berpesta. Kang-suk dan Eun-jo memutuskan bersembunyi di toilet secara terpisah, di mana di toilet tempat Eun-jo bersembunyi terdapat gadis SMA bernama Go Hyo-sun. Eun-jo meminta Hyo-sun untuk diam. Di waktu berikutnya, Hyo-sun berada di pabrik magoli atau anggur beras. Dia menemui Hong Ki-hun, orang kepercayaan ayah Hyo-sun. Hyo-sun mengatakan kepada Ki-hun, dia telah menghilangkan sesuatu paling berharga, yaitu sebuah cincin. Dia lupa meletakkan cincin itu. Dia mengakui dia bisa celaka jika tidak dapat menemukannya. Ki-hun sudah terbiasa dengan hal seperti ini, sebab Hyo-sun seringkali kehilangan benda miliknya. Ki-hun mengingatkan Hyo-sun bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ki-hun mengantar Hyo-sun sekolah. Sebelum turun, Hyo-sun menegaskan Ki-hun adalah miliknya. Namun Ki-hun dengan bercanda mengklaim dia bisa dipecat jika ada yang mendengar perkataannya tadi. Hyo-sun lalu mengatakan, "Karena kamu adalah milikku, jadi jangan memikirkan orang lain." Kang-suk tiba di sekolah untuk mencari Hyo-sun. Dia mendapati Hyo-sun sedang dihukum di luar. Terungkap, Eun-jo telah menyerahkan cincin itu kepada Hyo-sun saat di kereta. Saat ini, Hyo-sun mengajak Kang-suk pulang ke rumahnya. Sampai di sana, mereka disambut dua wanita yang khawatir terhadap ayah Hyo-sun, yaitu Gu Dae-sung, yang sedang marah terhadap para karyawannya yang membuat magoli dengan kualitas buruk. Hyo-sun segera berlari menghampiri ayahnya untuk menenangkannya. Dia mengatakan, para pekerja merupakan ayah dari teman-temannya. Hal ini membuat Dae-sung akhirnya tenang. Saat itu Kang-suk mendengar ucapan dari dua ibu-ibu yang mengatakan Dae-sung tidak seperti ini saat istrinya masih hidup. Mendengar ini, Kang-suk mulai berpikir untuk mencari tahu mengenai Dae-sung. Suatu ketika Kang-suk menawarkan diri untuk membantu pekerjaan di sana. Dua wanita itu tidak tahu siapa Kang-suk. Memandanginya penuh curiga. Mereka menolak tawaran itu dan Kang-suk justru menerima siraman air berbau amis. Mengetahui ini, Hyo-sun segera meminjamkan pakaian ganti milik almarhum ibunya, mengingat tidak ada pakaian lain. Usai Kang-suk memakainya, Hyo-sun mengingat almarhum ibunya dalam sosok Kang-suk, sehingga ini membuatnya menangis. Kang-suk lalu mengusap kepala Hyo-sun untuk menenangkannya, dan ini membuat Hyo-sun teringat akan sentuhan ibunya. Hyo-sun kemudian ingat menyimpan cincin itu di salah satu tasnya. Dia bertanya kepada pamannya di mana tas itu. Ketika paman akan mengambilnya, Hyo-sun meminta paman untuk menyembunyikannya. Dae-sung mengetahui Hyo-sun telah menghilangkan cincin seseorang. Kang-suk masuk untuk menjelaskan situasinya. Namun Dae-sung terkejut melihat Kang-suk mengenakan pakaian mantan istrinya yang membuat Dae-sung terpana. Di tempat lain, Eun-jo menunggu ibunya dengan gelisah. Ayah Jung-woo percaya bahwa Kang-suk pasti meninggalkannya lagi. Tetapi Eun-jo bersikeras bahwa ibunya akan kembali. Suatu ketika paman Hyo-sun yang tidak suka melihat perkembangan hubungan Dae-sung dan Kang-suk memutuskan memberikan cincin itu kepada Kang-suk agar dia segera pergi. Karena tidak ada alasan lagi untuk tinggal, Kang-suk harus pergi. Dae-sung dan Hyo-sun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menahannya. Ki-hun mengatakan kepada ayah Hyo-sun bahwa Hyo-sun kesal melihat ayahnya yang tidak berbuat apa-apa. Ki-hun menganggap ayah Hyo-sun membiarkan Hyo-sun menderita lagi.
Padahal baru saja dia mendapatkan kebahagiaan dalam diri Kang Suk. 일단 제가 모시러 갑니다, 사장님. 듣기 싫으니까 저는 기차역으로. Daesung akhirnya bangkit dan mencari Kang Suk di pemberhentian bus, di mana wanita itu sedang menunggu bus. Daesung memanfaatkan putrinya sebagai alasan agar Daesung tetap tinggal. Beberapa hari kemudian, Eunjo dihampiri oleh paman Hyosun dan Ki-hun untuk membawanya ke rumah untuk bertemu dengan ibunya. Sampai di rumah, Eunjo dan ibunya mulai bertengkar. Usai Eunjo mengetahui ibunya akan menikah dengan Daesung, ibunya mengatakan kehidupan mereka kali ini akan berbeda. Dia melakukan ini demi Eunjo. Namun Eunjo mengatakan sebaiknya mereka hidup berdua saja. Eunjo menuduh ibunya telah mengabaikannya dengan meninggalkannya dengan pria jahat. Eunjo juga mengatakan dia akan pergi dari tempat ini. Namun Kang Suk menghentikannya dan mengatakan semuanya pasti akan berbeda. Dia juga mengatakan Eunjo bisa pergi ke sekolah lagi. Daesung berusaha berbicara dengan Eunjo. Daesung mengatakan dia akan mengabulkan keinginannya. Eunjo mengatakan dia tidak perlu janji. Dia tidak percaya dan meminta Daesung untuk segera menyolahkannya. Daesung pulang, dia masuk ke dalam ruangan untuk menyapa Eunjo dengan memanggilnya Uni. Hyosun menunjukkan kepada Eunjo kamar mereka. Hyosun juga bahkan telah mempersiapkan segalanya untuk Eunjo. Namun Eunjo merasa tidak nyaman dengan semua kemewahan itu. Eunjo keluar dan mendapati Ki-hun ada di sana. Ki-hun melihat gadis itu dan tersenyum kepadanya saat dia mengundangnya untuk bergabung. Eunjo curiga dengan senyuman Ki-hun, sehingga ini membuat Ki-hun mengatakan ada banyak alasan tersenyum dan itu bukan berarti dia menginginkan sesuatu dari Eunjo. Eunjo dan Hyosun duduk di kelas yang sama meskipun Eunjo sebenarnya lebih tua. Hyosun dan teman-temannya memberikan sambutan hangat kepadanya dan bertanya apakah mereka harus memanggilnya Uni. Eunjo menjawab dengan sinis bahwa mereka lebih baik tidak memanggilnya sama sekali. Di waktu selanjutnya, seluruh kota menyambut pesta pernikahan Kang Suk dan Daesung. Kang Suk harus memberi hormat kepada semua keluarga Daesung. Namun terlihat bahwa paman Hyosun tidak setuju, begitu pula dengan bibi Hyosun. Suatu ketika, Eunjo bersembunyi mengerjakan tugas sekolah, namun dia terganggu oleh percakapan antara Daesung dan bibinya, yang tidak suka terhadap kehadiran Kang Suk. Dia juga menyarankan pernikahan mereka tidak perlu diresmikan, tetapi Daesung mengatakan agar bibinya berhenti berkomentar. Dan dia juga menegaskan jika Kang Suk dan Eunjo kini adalah keluarganya sekarang. 제 식구에 대고 Ki-hun membawa Eunjo ke tempat persembunyiannya di gudang anggur beras. Dengan tenang Eunjo melanjutkan tugas sekolahnya. Ki-hun bahkan menawarkan meja dan kursi untuk Eunjo sehingga tidak perlu meringkuk. Akan tetapi Eunjo menolak, sehingga Ki-hun mencemooh sikap dingin Eunjo. Keesokan hari di sekolah, Hyosun mengatakan kepada Eunjo bahwa Dongsu tidak pernah membalas pesannya. Eunjo mengatakan dia diabaikan. Saat itu mereka melihat Dongsu, segera Eunjo menghampiri Dongsu bertanya kepadanya, mengapa dia tidak membalas pesan Hyosun. Dia juga mengatakan sebaiknya Dongsu bersikap jujur jika tidak menyukai Hyosun. Malam harinya, Hyosun pulang ke rumah sambil menangis, mengatakan pria yang disukai telah menolaknya. Dia berterima kasih kepada Eunjo sebab sudah membantu. Kang Suk memeluk Hyosun yang sedang menangis dan Eunjo memperhatikan penuh cemburu. Suatu hari, Eunjo mencari Daesung dan ingin mengatakan sesuatu. Eunjo mengungkapkan dia mengingat semua soal dan jawaban dari tes matematikanya. Namun dia tidak mengetahui bagaimana cara mengerjakannya. Eunjo meminta guru les matematika. 학교에서 내가 제일 날걸요? 국어 과외도 같이 배워보면 Di waktu berikutnya, Eunjo dan Hyosun menunggu guru les mereka. Itu adalah Ki-hun. Eunjo mencemooh namun Hyosun mengumumkan bahwa Ki-hun guru les terbaik sebab dia mahasiswa sebuah universitas top dan di sini dia bekerja sebagai pegawai paruh waktu. Eunjo mengatakan kepada Ki-hun dia akan belajar serius sebelum waktunya habis. Ki-hun mengatakan dia tidak suka dengan nada bicara Eunjo, tetapi dia akan menerima Eunjo sebagai awal perubahan Eunjo. Ki-hun lalu bertanya apa yang dimaksud Eunjo dengan waktunya yang hampir habis. Eunjo menjelaskan jika dia tidak tahu sampai kapan akan bertahan di rumah ini. Dan dia melakukan semua hal selagi mampu. 학교를 띄엄띄엄 모른다고 생각해서 그런 거니? Suatu ketika Eunjo bersembunyi di gudang anggur, Ki-hun menemukannya. Dia duduk di samping Eunjo mengatakan jika dirinya juga sama seperti Eunjo.
Dia mengatakan kepada Enjo bahwa semuanya akan baik-baik saja. Suatu ketika Ki-hun mendapati kunjungan dari kakaknya yaitu Ki-jung. Terungkap Ki-hun berasal dari keluarga kaya. Ki-jung memintanya untuk segera pergi dan berhenti menghancurkan nama baik keluarga. Dia juga menawarkan uang kepada Ki-hun jika dia ingin pergi dan meneruskan kuliah di luar negeri. Namun Ki-hun tidak menginginkan uang. Sebelum pergi, Ki-hun mengatakan dia akan menjalani kehidupannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Kang-suk menunggu dengan gelisah pada saat Dae-sung mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga Kang-suk tidak percaya dengan hal ini dan merasa senang pada saat melihat dokumen resmi pernikahannya. Hyo-sun dan Enjo sampai di rumah. Hyo-sun terlihat mabuk. Hyo-sun ingin mengetahui dari Enjo apa benar Kang-suk telah berbohong terkait asal-usul keluarga mereka. Namun, Enjo tidak mau terganggu karena hal ini. Dia menggoyahkan tangan Hyo-sun sehingga Hyo-sun terjatuh. Kang-suk melihat Dae-sung datang. Dia lalu berpikir cepat menampar wajah Enjo dan berlari ke sisi Hyo-sun untuk memeluknya. Dae-sung kecewa terhadap sikap Kang-suk. Dia tahu bahwa Hyo-sun juga turut andil dalam menyakiti Enjo. Kang-suk mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin menjadi ibu yang baik bagi Hyo-sun, namun dia justru bersikap dingin pada anaknya sendiri. Kang-suk lalu berlutut di hadapan Dae-sung mengatakan dia takut Dae-sung akan memandang rendah dirinya sebab perilaku putrinya. 당신뿐만이 아니라 당신 아니라 그렇지만 Enjo berada di pinggir danau, memikirkan pergi ke tempat yang tidak ada ibunya dan hidup bebas di sana. Saat itu Ki-hun ada di sana mencarinya. Dia memintanya untuk pergi bersamanya. Ketika mereka pergi, Enjo terpleset dan jatuh. Dia bangkit dan terus berjalan. Ki-hun memperhatikan lutut Enjo yang berdarah, sehingga dia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Dokter membersihkan luka Enjo dan menjahitnya. Ki-hun memperhatikan sikap dingin Enjo. Dia lalu bertanya kepada dokter, apakah Enjo memiliki masalah, tidak bisa merasakan rasa sakit. Ketika pulang, Enjo bertanya kepada Ki-hun apakah bahasa Spanyol sulit dipelajari, dan Ki-hun mulai berbicara antusias mengenai Barcelona. Enjo tidak tertarik dengan itu, namun dia meminta Ki-hun mengajarinya bahasa Spanyol. Mereka bisa memanfaatkan waktu 1 jam pelajaran matematika untuk belajar bahasa Spanyol. Kini Ki-hun mulai khawatir sebab dia tidak tahu bahasa Spanyol. 스페인에 가면 못 찾겠다. 마드리드까지 Sampai di rumah, dia mengamati ibunya membuai Hyo-sun di kamarnya. Ini tentu saja membuat Enjo cemburu akan tindakan ibunya itu. Esok hari, Enjo menuntut Ki-hun untuk mengajarkan bahasa Spanyol untuknya. Ini membuat Ki-hun mulai panik dan resah. Tetapi dia diselamatkan oleh kebisingan di luar. Itu berasal dari para tamu yang hadir untuk merayakan ulang tahun Dae-sung. Enjo kembali ke kamarnya dan mengecek pesan voicemail di handphonenya yang mengubah suasana hatinya. Pesan itu dari Jungwoo yang memperingatkan jika ayahnya yang pemabuk itu dalam perjalanan mencari keberadaan ibu Enjo. Paman Hyo-sun telah memberikan alamat rumah Dae-sung kepada ayah Jungwoo. Enjo tentu saja menjadi kesal. Enjo menemukan ayah Jungwoo itu Jang, duduk tepat di luar gerbang depan. Takut Jang akan mengacaukan pesta, Enjo menyeret Jang menjauh tepat saat Ki-hun muncul di hadapan mereka. Ki-hun yang tidak mengetahui permasalahan ini membantu Enjo untuk membawa Jang ke gudang Magoli. Usai Ki-hun keluar mengamankan situasi, Enjo mengatakan kepada Jang bahwa ibunya kini sudah keluar dari kehidupan Jang, sebaiknya Jang melupakan semuanya. Jang tetap pada pendiriannya. Dia benar-benar mencintai Kang-suk dan ini tidak ada hubungannya dengan uang. 지게도 정말 확 죽여버리고 싶어. Ki-hun masuk dan mengambil 1 tong kecil Magoli untuk para tamu. Dia memberitahu Enjo untuk tidak berlama-lama di ruangan ini, mengingat mereka akan ketahuan. Enjo lalu memperingatkan Jang untuk tidak kembali, hingga dia bisa membawakan kekayaan untuk Kang-suk, sebab hal ini yang mampu membuat Kang-suk kembali. Selain itu, Enjo juga mengatakan jika datang kembali ke sini, maka Jang hanya orang rendahan yang datang untuk uang. 가져와요. 여기보다 더 훌륭한 일 있었어요? 그런 소리 들으니까 자존심은 상한가 보죠? Ki-hun melihat air mata frustrasi Enjo. Dia memutuskan untuk mengambil alih membawa Jang pulang ke rumah. Dia berjanji kepada Enjo bahwa dia akan baik-baik saja dan akan tiba di rumah pada pagi hari. Saat kembali ke dalam, Enjo melihat Hyo-sun dan Kang-suk bernyanyi sambil menari. Dae-sung melihat Enjo yang cemburu. Dae-sung lalu meminta Kang-suk memeriksa keadaan putrinya itu. Kang-suk menemui Enjo di kamar, di mana dia mengeluh terhadap sikap Enjo. Enjo meminta ibunya keluar. Enjo berteriak dengan frustrasi sebab ibunya yang terus mengabaikannya. Dan bahkan saat dia terluka, ibunya tidak memperhatikannya. Enjo sama sekali tidak tahan terhadap kepalsuan ibunya.
dan mengusir ibunya saat ibunya mulai mengkhawatirkan lutut Enjo yang terluka. Enjo menghubungi Jungwoo untuk memberitahunya bahwa ada seseorang yang akan mengantarkan Jang pulang dan memintanya untuk menghubunginya lagi ketika Ki-hun pergi. Ki-hun menghadapi Hong yang merupakan ayahnya. Pak Hong mengatakan kepada Ki-hun bahwa foto-foto Ki-hun yang sedang bekerja di pabrik milik Daesung telah beredar di media. Keluarganya telah membayar Sasang itu untuk tutup mulut. Namun, Ki-hun mengatakan dia tidak akan berhenti bekerja di sana. Mengingat ayahnya pernah berkata bahwa dia sudah tidak memiliki tempat lagi di keluarganya. Ki-hun berjanji akan menandatangani dokumen yang menyatakan penyerahan warisannya. Ibu tiri Ki-hun masuk, meminta Ki-hun untuk menunjukkan sedikit rasa hormat pada ayahnya. Ketika Ki-hun bersiap untuk pergi, Pak Hong mengatakan dia memerlukannya. Namun Ki-hun mengerti bahwa ayahnya memerlukan sahamnya bukan dirinya. Ki-hun mengunjungi makam ibunya. Dia duduk dengan sedih. Dia bertanya kepada ibunya apakah dia harus berbicara kepada para wartawan dan mengungkap segalanya. Tepat seperti yang ditakutkan oleh keluarga Hong. Malam hari Ki-hun kembali sehingga ini menghilangkan rasa kekhawatiran Enjo. Ki-hun yang mabuk bersandar pada Enjo dan mengatakan bahwa dia lapar. Ki-hun menahan air matanya dan berkata lagi bahwa dia kelaparan hingga ingin mati. Enjo membuat makanan dan segera mengantarkan makanan itu. Dia memandang Ki-hun lebih dekat yang sedang terbaring. Di waktu berikutnya, Enjo melihat Dong-su sedang mengintip ke sekeliling rumah sambil membawa bunga. Saat Dong-su melihat kehadirannya, dia menjatuhkan buket bunga itu dan pergi tanpa sepatah kata pun. Enjo memberikan bunga itu kepada Yeosun dan mengatakan bahwa Dong-su yang memberikannya dan ingin mengajaknya berkencan. Enjo yang marah mengatakan kepada Yeosun bahwa dia telah membodohi dirinya sendiri. Enjo mendapatkan kemarahan Yeosun dan dia tidak ingin Yeosun terus memperdulikannya. Yeosun terkejut, dia melihat kartu di buket itu dan kemudian membacanya. Enjo mengambil kartu itu ketika Yeosun mulai menangis dan kemudian pergi. Yeosun masuk kembali ke ruangan dan mengatakan kepada Enjo dengan sebutan pengemis. Enjo tidak marah, dia merasa puas dengan ucapan Yeosun itu. Enjo meminta Yeosun keluar. Ki-hun segera masuk melihat apa yang terjadi. Enjo mengatakan walaupun dia benci di sini, dia tidak akan pergi hanya karena Yeosun ingin dia pergi. Dia hanya akan pergi sesuai dengan kehendaknya sendiri. Yeosun terkejut mendengar jawaban itu. Enjo memutuskan pergi dan Yeosun mengejarnya. Dong-su berada di dekat sungai, berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara kepada Enjo. Tetapi dia melihat Yeosun datang. Segera dia bersembunyi menyaksikan pertengkaran kedua saudara itu. Keduanya melontarkan ucapan kasar, namun Yeosun berhenti ketika memperhatikan bibir Enjo yang berdarah. Enjo lebih terganggu mendengar perhatian Yeosun. Dia mendorong Yeosun ke samping dan pergi. Yeosun pulang ke rumah sambil menangis. Kang Sok menghibur gadis itu. Yeosun mengatakan dia berharap tidak pernah memiliki Enjo. Ayah masuk menghentikan keributan itu. Dia meminta Yeosun ke ruangan lain dan meminta kepada asistennya sebuah rotan. Segera Yeosun dan Enjo berlutut di hadapan Daesung. Daesung mengatakan jika mereka tidak saling memaafkan, maka mereka berdua tidak akan mendapatkan kamar terpisah. Ayah memanggil Yeosun lebih dulu. Daesung mengatakan kepada Yeosun untuk mengaku bersalah. Jika dia memang bersalah, jika tidak, dia akan memukul kakinya dengan rotan. Yeosun menangis mengaku bersalah, sehingga Daesung memintanya kembali. Kini giliran Enjo. Daesung menawarkan pilihan yang sama untuk mengakui kesalahan. Namun Enjo hanya diam, sehingga dia harus menerima pukulan di kakinya berulang kali, meskipun ada rasa tidak tega. Ki-hun yang tidak tahan melihat ini semua, menarik Enjo dan membawanya keluar dari ruangan itu. Ki-hun membawa Enjo ke gudang. Ki-hun yang putus asa mengatakan jika saja Enjo tipe orang yang mau menuruti ucapannya, maka dia tidak akan berada di situasi seperti ini. Ki-hun pergi untuk mendapatkan obat untuk Enjo. Enjo yang sendirian mendengarkan suara gelembung dalam kendi. Ki-hun kembali menggunakan kesempatan itu untuk mengobati luka Enjo. Ki-hun mengatakan itu suara yang diciptakan Maguli ketika berfermentasi. Malam hari, Daesung merasa bersalah. Dia masuk ke kamar Enjo saat gadis itu tertidur. Dia mengobati luka Enjo. Enjo yang masih terbangun merasa kesal terhadap kepedulian Daesung kepadanya. Di hari berikutnya, Ki-hun mendapat kunjungan dari saudara tirinya itu Hong Ki-tae. Ia mengantarnya menuju suatu tempat dan bercerita mengenai masa kecilnya saat dia dan ayahnya pergi mengunjungi Ki-hun dan ibunya. Ki-tae membawa Ki-hun ke tempat ibu tirinya. Ibu tirinya dan pengacaranya menunggu Ki-hun untuk sebuah kontrak agar ditandatangani untuk menyerahkan ahli waris. Ibu tiri bertanya apa permintaan Ki-hun.
Ki-hun mengatakan dia ingin setengah dari perusahaan. Ibu tiri kejam ini menghina ibu Ki-hun yang sudah meninggal, dengan mengatakan dia melahirkan Ki-hun dengan tujuan mengambil alih setengah perusahaan, namun dia tidak akan mendapatkannya. Ki-hun marah, dia mengatakan perlu membawa pengacara lain kali, sebab dia tidak ingin menandatangani kontrak itu. 괜히 입에 못 담게? 이보다 공 하나 더 붙여줄 테니까 읽어보고 사인해라. Di sekolah, Enjo menerima penghargaan dalam bidang akademis, sementara di waktu yang bersamaan, Hyosun baru saja menyelesaikan kompetisi tarinya dan melakukannya dengan buruk. Namun ayah dan ibunya hadir untuk pertunjukan Hyosun, menghiburnya sebab dia gagal. Enjo kembali ke rumah untuk menunjukkan penghargaan itu, namun Enjo menyadari semua orang lebih memperdulikan pertunjukan yang ditampilkan Hyosun untuk menghiburnya. Di gudang, Ki-hun menemui Enjo di mana dia mengatakan kepadanya dia telah melakukannya dengan baik. Ki-hun mengelus rambut Enjo dan menepuk kepalanya dengan lembut yang membuat Enjo senang. Ki-hun membawa Enjo dan memberikan salah satu benda favoritnya, yaitu pena tua yang dibungkus kain. Dia meminta Enjo untuk menggunakan pena ini untuk menulis surat, jurnal, dan setiap kali dia menggenggamnya dengan tangannya. 네가 이걸로 편지도 쓰고 아주 오래된 거야. Keesokan hari, Enjo mengatakan kepada Daesung bahwa salah satu kandi Magoli telah rusak. Daesung bertanya bagaimana dia mengetahui hal itu. Enjo mengatakan kandi itu tidak mengeluarkan suara. Daesung tentu saja terkesan dan berjanji akan memeriksanya. Enjo berlari mencari keberadaan Ki-hun setelah mengetahui dia pergi untuk menjalani wajib militer. Dia berlari ke sungai namun tidak ada keberadaan Ki-hun. Sementara Hyosun menangis dan mengeluarkan sebuah surat. Surat itu diberikan Ki-hun untuknya agar diberikan kepada Enjo. Hyosun membuka surat itu yang berbahasa Spanyol sehingga dia tidak mengerti. Enjo pergi ke stasiun kereta di mana para tentara berangkat untuk wajib militer namun tidak ada Ki-hun. Ki-hun sebenarnya tidak pergi untuk itu, melainkan dia pergi atas permintaan keluarganya. Enjo berlutut di atas pasir, dia menangis dan merasa terluka. 8 tahun kemudian, Enjo berada di Seoul. Dia memberikan presentasi mengenai perusahaan Magolinya. Dia menunjukkan bagaimana produk Magoli mereka yang alami yang berbeda dengan perusahaan lain. Di luar gedung, Enjo melihat ke seberang jalan dan melihat tanda pameran seni yang menampilkan artis favorit Ki-hun. Enjo melihat lukisan yang dipajang dan Hyosun ada di sana. Di dalam mobil, Hyosun menekankan topik bahwa dia berkencan dengan Ki-hun. Tetapi Enjo tetap tidak peduli. Enjo tidak akan bertanya, sebab dia tidak ingin membiarkan Hyosun menguasai pembicaraan. Saat di luar mobil, Hyosun mengungkapkan bahwa dia mempunyai banyak hutang kartu kredit. Sehingga Hyosun meminta kepada Enjo untuk berbicara kepada ayahnya mengenai hal itu. Ini membuat Enjo sangat marah. 내 앞에서 울지 마. 작정이란 게 계획이란 게 넌 지금 회초리 꺼내고 기다리고 계신데. Kembali di dalam mobil, Enjo menantang Hyosun mengenai cita-citanya mengingat masa depannya yang suram. Hyosun membela diri bahwa dia ikut audisi balet selama ini. Enjo menegaskan bahwa Hyosun terlihat bersih dan cantik, yang menunjukkan dia jarang latihan. Untuk itu, dia sering gagal dalam audisi. Di masa lalu, usai kepergian Ki-hun, Enjo memutuskan untuk pergi. Daesung mendekati Enjo dan mengatakan dia memiliki firasat bahwa Enjo akan pergi juga usai Ki-hun pergi. Daesung meminta Enjo tidak pergi. Dia berjanji akan membiarkan Enjo pergi ketika saat harinya sudah tiba, di mana saat dia tidak mengkhawatirkannya lagi. Daesung meminta Enjo untuk percaya kepadanya. Enjo pun setuju. 그렇게는 못한다. 가게 해주세요. 언제라도 네가 Saat ini, Ki-hun tiba di bandara usai dari Amerika. Dia lalu pergi menemui Presiden Hong. Presiden Hong memanggil Ki-hun pulang usai 8 tahun lamanya. Dia juga telah memasukkan nama Ki-hun dalam perusahaan. Saat di kamar, Ki-hun mengambil majalah yang menampilkan perusahaan Daesung dan Enjo sebagai salah satu direkturnya. Perusahaan ini telah berkembang pesat dan mengalahkan perusahaan Hongju, yang merupakan perusahaan keluarga ayah Ki-hun. Jungwoo sudah dewasa. Dia datang ke perusahaan Magoli Daesung. Dia bertemu dengan paman Hyosun yang bersiap membimbingnya. Saat itu Jungwoo melihat kakak tirinya Enjo yang sedang membimbing para bisnismen ke dalam gudang fermentasi. Jungwoo telah memulai pekerjaan sebagai pegawai dan dia lari menuju Enjo, mengatakan kepadanya apakah dia tidak mengenalinya. Jungwoo mengatakan dia adalah Jungwoo, namun Enjo mengatakan dia tidak mengingat nama itu. Dia mengira bahwa Jungwoo sedang mencari Hyosun. Enjo terus mengabaikan Jungwoo sehingga Jungwoo mengatakan dia tinggal dengan ayah Jang. Namun Enjo tidak peduli. Dia lebih memperhatikan saat Ki-hun yang datang kembali bersama dengan Hyosun yang saling berpegangan tangan.
Ini membuat Enjo semakin percaya bahwa mereka benar-benar berkencan. 아빠 사무실에 계시지? 효선이 언니. Enjo melakukan wawancara kepada Ki-hun yang mendaftar di bagian marketing. Enjo terus bertanya kepada Ki-hun, hingga Enjo bertanya masalah pribadi. Enjo bertanya, apakah Ki-hun pernah kembali selama tinggal di Amerika? Ki-hun menjawab, dia pulang setiap liburan. Jawaban ini juga membuat Dae-sung marah, sebab dia tidak pernah menghubunginya. Ki-hun mengatakan dia selalu sibuk jika sedang liburan di Korea. 걱정 같은 거 없을 때가 되면 연락 한 번 안 하고. 여기 하는 마케팅 회사에서 Yosun terus gagal audisi baletnya. Ki-hun menemuinya berusaha menenangkannya. Dia mengatakan kepada Yosun suatu saat dia akan berhasil. Yosun menyandarkan kepalanya di bahu Ki-hun mengatakan dia miliknya. Pemandangan ini dilihat Enjo yang sedang mengendarai mobil. Dae-sung dan Ki-hun membicarakan strategi pemasaran dengan memasang iklan di TV. Enjo meminta detail biaya untuk iklan itu, lalu memutuskan untuk pergi. Dia lalu meminta Hyosun untuk menjadi modelnya. Dia memutuskan mengambil foto Hyosun. Usai ini, Enjo mengatakan kepada Hyosun bahwa dia terlihat cantik. Kang-suk masih mengunjungi Jang yang masih mencintainya. Kang-suk memberitahunya dia datang bukan karena masih mencintainya, namun dia perlu tempat untuk mengekspresikan diri. Enjo dan Ki-hun telah pergi menjemput Hyosun yang mabuk. Saat di dalam mobil, Ki-hun berusaha berbicara dengan Enjo. Namun Enjo terus berpura-pura tidur menghindari percakapan. Ketika mereka kembali, Ki-hun membawa Hyosun ke kamarnya. Dia menyelimutinya setelah Ki-hun keluar. Suatu ketika Ki-hun berbicara dengan Enjo. Ki-hun bertanya apa benar tidak ada yang ingin Enjo bicarakan dengannya. Enjo tetap pada sifatnya yang dingin. Tiba-tiba saja Ki-hun mengatakan Hyosun bukan orang yang dia cintai. Itu tidak benar. Enjo mengatakan kepada Ki-hun bahwa dia dipecat dan memintanya untuk tidak menginjakan kaki di rumah ini lagi. 효선이도 사실이 아니라고 생각하고 있어. 효선이 아니야. 제 자식인 줄은 몰랐는데 Pada saat Enjo pergi, Ki-hun memanggilnya dengan kata Enjoya. Ini membuat Enjo berhenti dan mulai menangis. Enjo berbalik, memuntahkan kemarahannya terhadap Ki-hun. Dia mengatakan bahwa siapapun dia, bagaimanapun dia tertawa, siapapun namanya, satu pun tidak berarti sekarang. Sementara Hyosun mendengar ini dan kembali ke dalam. Dia berpapasan dengan ayahnya yang sedang menggendong adiknya yaitu Junsu. Dae-sung berbicara dengan Enjo, di mana dia memberitahu Enjo bahwa dia dapat pergi. Dae-sung mengatakan Enjo begitu pintar dan pekerja keras. Dia meminta Enjo proposal mengenai rencana hidupnya. 다르게 생각한 적 그런 생각을 할 수가 없어. 몰라. 너 몰라. Enjo duduk di samping tempat tidur ibunya, memintanya untuk beristirahat. Kang-suk bangkit dan menyerang Enjo sebab sudah berpikir untuk pergi. Kang-suk mengatakan dia sudah merancang segalanya untuk Enjo dan Junsu agar dapat mewarisi perusahaan. Enjo berusaha menahan air mata dan Kang-suk memberitahunya untuk bertahan dan tidak berencana pergi. Enjo benar-benar tidak percaya dengan ucapan ibunya itu. 뭐라고 웅얼거리냐 너? 여러 번 죽을 수 있었는데 줄이 피 떠올리다가 진짜로 피 떠올린단 말이야. Enjo berjalan ke sungai di mana dia benar-benar merasa sedih. Jungwoo mengikutinya, dia hanya berdiri saja ketika Enjo duduk. Dia ingin mendekati nonanya itu, namun tidak berani. Enjo bangkit, Jungwoo mencoba mengejarnya. Enjo bertanya apakah dia ada urusan atau ayahnya sedang mencarinya. Jungwoo hanya mengangguk dan menyadari Enjo tidak ingin diganggu. Dae-sung memberitahu Enjo bahwa dia tidak akan memecat Ki-hun sebab dia sangat berguna. Dia akan memberhentikan Ki-hun apabila dia ingin berhenti. Ki-hun pergi bertemu dengan ayahnya di hotel dan mengatakan bahwa pekerjaan yang sekarang tidak sesuai dengan waktu dan usahanya. Pak Hong mengatakan bahwa Ki-hun melunak sebab perasaannya terhadap Dae-sung. Ki-hun membenarkan itu dan mengatakan dia tidak sama dengan Ki-hun 8 tahun lalu. Saat dia pergi dari keluarga, dia sudah meninggalkan semua perasaannya untuk Dae-sung. 아버지를 삼키려고 하고 조선시대 왕이 찬탈싸움하고 비슷. 왜 말이 달라? Ketika pergi dari hotel itu, Ki-hun melihat Enjo sedang dalam pertemuan dengan teman kencan yang sudah diatur. Akan tetapi pertemuan itu tidak berjalan lancar, mengingat Enjo bersikap dingin terhadap pria itu. Enjo pergi, Ki-hun menghampirinya bertanya, apakah dia sedang dalam acara perjodohan? Enjo hanya diam dan justru memutuskan untuk pergi.
Suatu ketika, usai melakukan syuting, Eunjo bersama Hyosun dan Ki-hoon pergi minum. Usai mabuk, Hyosun menghubungi pamannya yang mengirim Jungwoo untuk menjemput mereka. Eunjo dan Ki-hoon mabuk dan Jungwoo akhirnya mengantar mereka pulang. Selama di dalam mobil, Hyosun memperhatikan bahwa Jungwoo terus mengamati Eunjo. Hyosun menyadari Jungwoo baru saja menyelesaikan wajib militernya dan bertanya siapa namanya, dan Jungwoo menjawabnya. Debut Hyosun sebagai bintang iklan telah terbit dan dia terlihat manis. Hal ini berimbas pada banyaknya pesanan berdatangan yang membuat mereka harus bekerja keras. Eunjo bertindak cepat dengan idenya untuk meningkatkan produksi, sehingga semua pesanan yang datang bisa terpenuhi. Namun hidung Eunjo berdarah sebab dia tidak tidur semalaman dan ambruk di tangan ayahnya. Segera Eunjo dibawa ke rumah sakit. Hyosun berteriak untuk membangunkan Eunjo dan mengatakan bahwa dia akan bekerja dengan baik dan akan mengagumi Eunjo dan meminta Eunjo tidak mati. Eunjo bangun memintanya diam dan mencoba untuk pergi. Hyosun menahannya mengatakan Eunjo lemah. Hyosun yang cemburu mengatakan kepadanya Eunjo hanya ingin mengesankan ayahnya, jadi tidak tidur semalaman dan diam di lab hingga hidungnya berdarah. Walaupun Eunjo tidak melakukan itu, dia selalu dibandingkan dengan Eunjo dan menjadi orang yang menyedihkan. Eunjo menjadi orang yang dipercaya dan dia berharap Eunjo mati saja. Segera ayah dan ibu mereka tiba. Daesung tidak percaya dengan ucapan Hyosun. Hyosun segera pergi sebab takut dimarahi ayahnya lagi. Dia masuk ke dalam mobil Ki-hoon dan memintanya membawanya pergi. Kang-suk duduk di dekat Eunjo mengatakan dia akan baik-baik saja. Dia memintanya tidak bekerja terlalu keras, sebab nantinya perusahaan bakal menjadi milik Eunjo. Eunjo bertanya apakah ibunya mencintai Daesung. Dia ingin tahu apakah dia benar-benar menyukai Daesung atau hanya mangsa baru untuk menguras hartanya. Kang-suk mengatakan bahwa dia benar-benar menyukai Daesung, sebab dia memiliki harta untuk dikuras. Ketika Daesung masuk, Eunjo berteriak seperti orang gila, berusaha menutupi kenyataan mengerikan ibunya itu. 좋다 왜? 좋아서 산다고 말해주면 뭐 그런 거지 같은 걸. Daesung pergi, Eunjo berteriak memanggil ayahnya. Daesung menoleh sambil tersenyum dengan lemas. Daesung mengatakan kepada Eunjo untuk tidak mengatakan kepada ibunya bahwa dia tidak mendengar semuanya. Hyosun berbicara dengan Ki-hoon. Hyosun mengungkapkan dia sebenarnya menyayangi Eunjo, namun dia membenci sifat Eunjo kepadanya dan merasa Eunjo telah mengambil semuanya darinya. Namun Ki-hoon mengatakan jika Hyosun tidak ingin Eunjo merebut sesuatu darinya, maka Hyosun harus berbuat sesuatu dan mengawasi apa yang menjadi miliknya. Selain itu, Ki-hoon mengatakan musuhnya bukanlah Eunjo. 오빠 네가 하는 일은 않으려면 정신 똑바로 차리고 네 걸. Eunjo berbicara dengan Daesung. Eunjo merasa sangat bersalah dan tidak mengerti terhadap sikap Daesung atas perilaku ibunya. Daesung mengatakan Kang-suk orang yang patut dikasihani. Eunjo bertanya apa yang harus dia lakukan. Daesung menjawab untuk tidak meninggalkannya. 그렇게 생각할 수밖에 없는 네 엄마 어떻게 괜찮은데요? 내 옆에 있는 거라는 걸. Suatu ketika Hyosun kedatangan beberapa orang yang marah mengenai magoli mereka yang buruk. Hyosun dengan gugup menghubungi Eunjo. Dia sudah berusaha menahan para pria ini, namun dia tidak tahu harus melakukan apa. Hingga Hyosun mengajak mereka minum untuk menunjukkan kualitas magoli. Eunjo dan lainnya tiba di rumah, namun mereka terkejut mendapati Hyosun dan beberapa pria minum. Hyosun lalu memberikan magoli yang jelek itu. Ayah memberikan kepada Eunjo yang merasakan hal yang sama. Ini bukan produk mereka. Terungkap ini adalah ulah paman Hyosun. Dia menarik Jungwoo ke samping untuk memperingatkannya agar tidak mengatakan apapun. Jungwoo merasa curiga terhadap paman Hyosun. Daesung dan Eunjo menghadapi polisi yang meminta klarifikasi mengenai magoli yang mereka jual. Daesung dan Eunjo mengklaim bahwa mereka tidak melakukan itu. Akibat kejadian ini membuat Eunjo marah sebab kerja keras mereka hilang begitu saja. Semua pesanan berhenti dan pabrik tidak berproduksi lagi. Ki-hoon yakin ini pasti ulah ayahnya yang ingin menyabotase perusahaan Daesung untuk mempercepat pengambil alihan. Namun Pak Hong mengatakan dia tidak ada hubungan dengan ini, begitu pula dengan kakaknya Ki-jung. Ki-hoon memperingatkan ayahnya untuk tidak melakukan ide gila untuk menjatuhkan perusahaan Daesung di saat masih lemah. Jungwoo tidak tahu apa yang direncanakan paman, namun dia tahu ada yang tidak beres. Sehingga dia memutuskan untuk pergi ke tempat di mana biasanya Jungwoo mengantar paman Hyosun pergi. Jungwoo segera mendapati gubuk di hutan dan membawa Ki-hoon dan Daesung ke sana. Mereka membuka tempat itu dan menemukan sesuatu yang buruk. Magoli diambil dari pabrik dan kemudian dicampur dengan bahan jelek dan menggunakan kemasan botol perusahaan Daesung.
Enjo menghitung kerugian dan menyarankan mengirim pamannya ke polisi. Hyosun menolak mengirim pamannya ke kantor polisi. Daesung memikirkan cara menyelamatkan perusahaan tanpa mengorbankan paman Hyosun. Dalam rapat, Ki-hun menyampaikan idenya mengejar pasar Jepang. Hal ini mendapat respon positif dan Enjo menawarkan diri pergi ke Jepang. Namun Ki-hun menolak, dia meminta Hyosun pergi bersamanya. Ki-hun menjelaskan dia ingin mengajari Hyosun bagaimana melindungi apa yang menjadi miliknya. Jungwoo makan bersama dengan Enjo. Jungwoo mengatakan ada seseorang yang memotong kimchi seperti ini untuknya. Dia akan mengambil potongan itu. Jungwoo lalu berbicara dengan bahasa daerahnya bahwa dia akan menemui Unni lagi. Enjo tersenyum dan menyadari bahwa Jungwoo yang ada di depannya adalah orang yang dia kenal. Enjo terkejut dengan perubahan pada diri Jungwoo yang kini terlihat tampan. Selanjutnya, Enjo dan Jungwoo mencari paman Hyosun, namun dia sudah pergi dari hotel tempatnya menginap. Mereka lalu melaporkan kepada Daesung yang membuatnya terkejut. Di Jepang, Ki-hun dan Hyosun bertemu dengan kenalan orang Jepang. Mereka menyukai magoli mereka. Wanita ini mengenali Hyosun dari video yang beredar di YouTube. Salah satunya mengatakan putranya sangat menyukai video itu dan mengundang Ki-hun dan Hyosun untuk bertemu putranya. Jungwoo berbicara dengan Enjo di tepi danau. Jungwoo memberikan tabungannya kepada Enjo, mengatakan dia mengumpulkan uang ini untuk Enjo. Jungwoo juga mengatakan dia tinggal sendiri sejak berusia 18 tahun. Dia tidak tahu bagaimana keadaan ayahnya. Enjo kemudian menerima tabungan itu dan menambahkan dia akan mengembalikannya ketika Jungwoo menikah nanti. 번째로 월급이란 걸 받아서 모았다면 왜 날 주려고 모았냐고. Selanjutnya di Jepang, Hyosun yang menangis mengatakan kepada Ki-hun bahwa ayahnya telah pingsan. Ki-hun menghubungi Enjo. Dia berusaha membuat Enjo tidak putus asa. Enjo duduk di tangga rumah sakit dan bertanya-tanya apa ini terjadi karena dirinya. Enjo berpikir jika Hyosun mungkin benar bahwa dia dan ibunya menghancurkan seorang pria baik dengan masuk ke dalam rumahnya. Di waktu selanjutnya, Daesung telah sadar. Hyosun dan Enjo dan Kang-suk ada di sana. Enjo tidak berkata apapun dan memandang Daesung penuh harap, sementara Hyosun menangis di hadapan ayahnya. Hyosun dan Ki-hun pergi ke pertemuan dengan pembeli dari Jepang. Ki-hun memarahi Hyosun sebab setuju pergi minum dengan para pembeli ini. Dia berteriak seolah-olah Hyosun telah menjual dirinya untuk persetujuan ini. Enjo bertanya kepada Jungwoo bagaimana dia tahu dia berada di rumah Daesung. Di masa lalu saat menjadi tentara, Jungwoo berada di toilet dan membaca majalah. Dia melihat ada foto Enjo di sana. 내가 이 집에 있는지 그거야 너가 뭔지도 Paman Hyosun kembali, dia berlutut di hadapan Daesung dan meminta maaf. Enjo yang datang menyeret tangan paman Hyosun memintanya untuk bertanggung jawab, sebab karenanya perusahaan ini harus ditutup. Hyosun berlari menggigit Enjo untuk melepaskan pamannya, sehingga terjadi perselisihan di antara mereka baik Jungwoo dan juga Ki-hun. Daesung datang sehingga semuanya membeku. Jungwoo dan Enjo duduk di tepi danau dan Jungwoo tidak berhenti memandangi Enjo. Jungwoo mulai menari untuk menghibur Enjo, menarikan tarian yang dulu sering dia lakukan di waktu kecil. Enjo tertawa sebab dia ingat bagaimana Jungwoo waktu kecil. Enjo pulang dan mendapati Ki-hun mengajari Hyosun bahasa Jepang. Hyosun terus memandangi Ki-hun, sehingga ini membuat Ki-hun mengatakan untuk berhenti bermain-main, mengingat dia bukan anak-anak lagi. Namun Hyosun mengungkapkan bahwa dia menyukai Ki-hun. Ki-hun terkejut. Hyosun melanjutkan bahwa pasti dia tidak memiliki jawaban karena dirinya bukan Enjo. Enjo masuk mengatakan agar tidak mencatut namanya, sebab dia tidak ada urusan dengan hubungan mereka. Di waktu berikutnya, Daesung mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang untuk menjalankan perusahaan guna memenuhi pesanan sebesar itu. Enjo mengatakan dia sudah membereskannya dengan meminjam uang pada para tetua di kota mereka, sehingga Daesung tidak bisa berkata apa-apa. Daesung berbicara dengan Enjo penuh harap, bertanya apakah dia tidak akan memanggilnya ayah sekali saja. Namun Enjo tidak bisa melakukan itu. Enjo mengatakan bahwa jika Daesung terus memintanya, maka dia akan pergi. Daesung pun menyerah, dia mengira Enjo tidak ingin, namun tanpa disadari Enjo ingin melakukan itu. Namun hatinya terus bergejolak. 바람이 모른다 정말이야. 룩법제를 인공적으로 하려고 했던 게 Kang-suk pergi menemui Jang untuk terakhir kalinya. Mereka harus putus, namun Jang menolak itu. Kang-suk mengatakan bahwa dia akan bersumpah setia kepada Daesung. Kang-suk lalu memberikan Jang uang dan mengatakan bahwa Jang bisa mendapatkan uang lebih banyak dari apa yang diberikan hari ini. Jang terkejut saat melihat isi amplop itu. Kang-suk berjalan keluar, namun dia dikejutkan kehadiran Enjo.
Enjo melewati Kang Suk yang mencoba mengajak Enjo pergi. Namun Enjo memutuskan masuk ke kafe itu di mana Jang sedang menunggu. Jang bersembunyi pada saat melihat Enjo yang mendekat ke kafe. Sementara Enjo mencari keberadaannya. Namun saat Jang menuruni tangga, dia justru bertemu dengan Kang Suk. Dan Enjo kemudian menemukannya. Di pavilion, mereka berbicara. Enjo bertanya kepada Jang, apakah selama ini mereka sering bertemu. Jang mengatakan ada tenggang waktu kira-kira 3 tahun mereka tidak bertemu. Enjo kemudian menuduh ibunya telah membodohi Daesung. Kang Suk mengatakan dia telah memberikan uang kepada Jang, sehingga ini membuat Jang marah. Dia mengembalikan uang itu sambil berkata bahwa ini sangat rendahan, dan dia tahu apa arti rasa malu. 지금 안 만나도 저 끝낸 거야 오늘. Sementara itu, Ki-hun ke ruangan yang dia bagi bersama Jungwoo dan bingung mengapa Jungwoo tidak ada di sana. Ransel Jungwoo jatuh saat dia duduk dan Ki-hun melihat pesan yang tertulis di pemukul baseball Jungwoo yang berbunyi, "Enjo adalah milik Jungwoo selamanya." Yosun masuk membaca apa yang tertulis di pemukul itu. Masalah muncul saat penyuplai beras memutuskan tidak menjual beras mereka lagi ke perusahaan Daesung dan justru menjualnya ke tempat lain. Enjo pergi ke penyuplai beras dan langsung menantangnya sebab telah melanggar kontrak. Pemilik mengatakan mereka tidak pernah membuat kontrak sehingga tidak ada pelanggaran. Dia tidak ingin memberitahu kepada siapa beras mereka jual. Yosun mencoba membujuk pemilik untuk minum dengan mereka. Alhasil mereka minum bersama untuk membuat pria ini melunak. Suatu ketika saat Enjo sampai di rumah, Ki-hun menunggunya di depan gerbang. Ki-hun mengatakan sebelum dia meninggalkan rumah ini, mengapa dia tidak datang ke stasiun kereta? Apakah dia tidak menerima surat darinya? Enjo tentu saja terkejut mengatakan dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Ki-hun. Ki-hun mengatakan dia telah menitipkan surat untuknya lewat Yosun. Esok hari, Enjo menatap Yosun dengan marah. Dia tahu bahwa Yosun tidak pernah menyerahkan surat Ki-hun kepadanya. Di waktu selanjutnya, Enjo menerima panggilan. Dia mendengar berita buruk bahwa mereka tidak bisa membeli beras itu kembali. Sebab ada perusahaan lain yang telah membayar 3 kali lipat dari mereka. Jungwoo menemani Enjo ke bank untuk menanyakan pinjaman, dan Enjo diberitahu jika jawabannya baru bisa didapat keesokan harinya. Jungwoo mengatakan Enjo bisa menggunakan tabungannya. Enjo hanya tersenyum mendengar itu. Yosun tidak setuju jika mereka harus meminjam uang. Namun, Enjo mengatakan perusahaan sangat merugi akibat ulah pamannya itu. Jika mereka tidak memulihkan perusahaan, mereka akan kesulitan. 네가 말도 안 되게 유치한 애라서 어딜 가? 걸 하나도 남기지 않고 다 뺏어갈까봐 무서워. Suatu ketika ada telepon dari Jepang yang mengabarkan kapal yang akan membawa magoli mereka sudah sampai di Jepang. Namun produk mereka tidak ada di sana atau tidak dikirim. Ki-hun bermaksud mengeceknya di kantor dagang Jepang. Daesung mengatakan mereka ditipu. Ternyata dokumen dagang mereka semuanya telah dipalsukan. Ki-hun menduga ini pasti ulah ayahnya. Namun Presiden Hong menolak tuduhan itu, mengatakan jika ini adalah pekerjaan kakaknya yaitu Ki-jung. Ki-hun menghubungi Ki-jung dan bertanya apakah dia benar-benar menginginkan perusahaan Daesung. Daesung mendengar pembicaraan mereka yang membuatnya marah. Dia bertanya apakah ini semua pekerjaan keluarga Ki-hun. Ki-hun menutup telepon, namun saat berdering, Daesung mengangkatnya. Dia mendengar dari Ki-jung bahwa penguasaan pembelian beras itu berasal dari uang ayahnya. Daesung menyadari keluarga Kang yang telah meruntuhkan perusahaannya. Daesung mengatakan kepada Ki-hun bagaimana dia dapat melakukan hal ini kepadanya. Segera Daesung pingsan. Di rumah sakit, dokter mengatakan Daesung sudah meninggal. Enjo berbalik dan pergi. Dia duduk di tangga menangis dalam kegelapan. Ia sekali lagi memikirkan Daesung yang memintanya untuk memanggilnya ayah. Enjo terus menangis dan menyesalinya. Jungsu dan Kang Suk bersama dengan lainnya memberi penghormatan terakhir kepada Daesung. Bibi Daesung melakukan penghormatan dan Kang Suk langsung mendekati untuk memberi penghormatan terakhir. Ki-hun menemui Hyosun yang minum di kamar. Hyosun meminta Ki-hun keluar. Dia menuduh Enjo yang telah menyebabkan kematian Daesung. Usai pemakaman, Ki-hun menemui Ki-jung. Ki-hun mengatakan dia tahu bahwa ini ulah Ki-jung. Ki-hun bahkan menyalahkan Ki-jung terhadap kematian ibu kandungnya. Ki-hun menantang Ki-jung bahwa perusahaan Daesung tidak akan mati dengan cara seperti ini. Perusahaan ini akan bertahan dan dia menjamin Ki-jung tidak akan dapat menyentuhnya. 같이 죽을 거예요. 어쩔 거냐? 나도 가만히 Enjo menemui para tetua. Dia menjelaskan setengah barang yang dikirim ke Jepang telah dibeli perusahaan lain.
setengahnya lagi dibawa pulang. Mereka kecewa saat Enjo mengatakan jika uang pinjaman dari mereka tidak dapat dikembalikan. Namun Enjo menjamin mereka semua bahwa pinjaman itu akan dikembalikan. Suatu ketika, Enjo dan Hyosun berada di tepi sungai bersama adik mereka Junsu. Hyosun menyalahkan kematian ayahnya karena Enjo. Enjo membela diri mengatakan apa yang seharusnya dilakukan. Hyosun mengatakan untuk membawa kembali ayahnya. Hyosun menangis berlutut di hadapan Enjo mengatakan bahwa dia takut hingga mau mati. Enjo mengumpulkan keberaniannya berteriak kepada Hyosun untuk berhenti menangis. Yang mereka perlu lakukan menyelamatkan perusahaan. 우리 아빠 살려내라고! 그렇게 꿋꿋할 수 있어? 우리 아빠가 돌아가신 게. Ki-hun pergi ke gudang Magoli dan menemukan ayahnya ada di sana. Ki-hun mengatakan kalau ini bukan tempat ayahnya. Ayah Ki-hun mengatakan jika dia sudah memberikan semua uangnya untuk perusahaan ini dan kini menjadi miliknya. Ki-hun mencoba melakukan penawaran. Namun Ayah Ki-hun akan mengambil perusahaan ini jika tidak bisa memberikannya uang. Enjo meminta ibunya untuk menyerahkan semua uang yang selama ini dia sembunyikan. Ibu Enjo mengatakan dia tidak memiliki uang. Enjo mengetahui ibunya bohong. Dia yakin ibunya telah mengambil uang Daesung. Ibu Enjo mengatakan dia tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. 얼마나 숨겨놨는지 전부 엄마가 어디다 얼마나 돈을 갖다 쓰 Pembicaraan ini didengar oleh Hyosun. Kang-suk kemudian memecat semua orang yang dianggap menghalanginya. Dia telah memecat 2 wanita yang telah mengabdi pada keluarga Daesung. Hyosun mengejar keduanya, memintanya untuk tidak pergi. Hyosun berlutut di hadapan Kang-suk mengatakan pekerja itu sudah seperti keluarga bagi Hyosun. Namun Kang-suk dengan dingin mengatakan Hyosun sebagai ikut saja dengan mereka. Hyosun bertanya mengapa Kang-suk seperti ini. Kang-suk justru berteriak kepadanya untuk pergi saja. Enjo masuk ke ruangan Hyosun untuk menenangkannya. Dia telah memindahkan kedua wanita itu ke gudang Magoli sebab dia perlu pegawai. Enjo mengatakan kepadanya untuk menjadi anak pintar dan berhenti menangis seperti orang bodoh. Selain itu, dia mengingatkan Hyosun untuk menemukan cara hidup di rumah ini, mengingat ibunya kini telah berubah, sehingga tidak akan ada yang mengambil tempatnya. Ki-hun menghubungi ayahnya mengatakan dia telah mendapatkan solusi baru, yaitu dia akan menjual saham miliknya. Tentu ini membuat ayahnya ketakutan. Jungwoo mendengarkan percakapan ini. Dia bertanya, apakah Ki-hun berhubungan dengan perusahaan Hongju? Namun Ki-hun menyangkalnya, tetapi Jungwoo tidak percaya dengannya. Selanjutnya Enjo berada di kantor Daesung dengan membawa Magoli racikannya sebagai penghormatan terakhirnya. Dia mengatakan dia telah melakukan uji coba Magoli berkali-kali dan telah berhasil. Enjo mempersembahkan itu untuk Daesung. Enjo menangis dan memanggil Daesung ayah dan meminta maaf. Sementara itu, Ki-hun mendengar isak tangis Enjo yang tentu saja mengusik perasaannya, sehingga ini membuat Ki-hun juga menangis, merasa ini salahnya. Malam hari, Jungwoo mengatakan kepada Enjo bahwa dia akan pergi untuk mendapatkan pekerjaan. Sebelum pergi, Jungwoo memberikan hadiah pin kepada Enjo. Dia meminta Enjo memakai pin itu pada saat dia sudah pergi. Dia menganggap pin itu sebagai roti, pin yang akan menjauhkan Enjo dari kelaparan. Enjo tersenyum mengatakan bahwa anehnya dia ingin mempercayai ucapan konyol dan aneh Jungwoo. 갈아입을 때 잊지 말고 내 없는 동안에 꼭 달고 댕기라. Hyosun berbicara dengan Enjo. Hyosun mengatakan jika ingin para pekerja kembali untuk tidak mengancam para pekerja. Hyosun juga akan meminta paman untuk menyelesaikan urusan ini. Segera Enjo berkeliling memberikan hadiah kecil untuk setiap para pekerja agar mereka kembali ke gudang untuk membantu mereka. Malam hari, Ki-hun kembali. Dia mengatakan kepada Enjo bahwa dia benar-benar tidak bisa menggapainya. Jika Enjo mengizinkan, dia akan menjaga Enjo dan Hyosun seperti memberi hormat kepada kalian ribuan kali sehari. Enjo meminta Ki-hun untuk tidak melakukan itu untuknya, namun untuk Hyosun. Enjo mengakui dia telah memutuskan tidak lagi bersikap kejam terhadap Hyosun, meski itu bukan karena dia peduli padanya. 나한테 못 가게 됐어. Esok hari, mereka bertiga mendiskusikan masalah bisnis seperti bagaimana mereka akan membayar hutang terhadap para tetua. Ki-hun memerintahkan Hyosun untuk bertemu para tetua lagi, dan memintanya mengatakan bahwa Enjo akan menghidupkan kembali pabrik Magoli Daesung. Saat mereka keluar, mereka dikejutkan kehadiran para pekerja. Enjo berterima kasih kepada mereka, sementara Hyosun berterima kasih kepada paman sebab ikut berperan dalam meyakinkan mereka.
Salah satu dari mereka mengatakan kepada Enjo bahwa mereka kembali bukan karena mudah dibeli, melainkan itu karena Enjo telah meminta maaf kepada mereka dengan tulus. Hyosun dimarahi oleh Kang Suk sebab telah memecahkan gelas. Hyosun menjelaskan ibu sering merasa lemas, maka dia membawakan teh untuknya. Namun Kang Suk justru berteriak mengatakan kepada Hyosun untuk keluar. Enjo kemudian meminta Hyosun berdiri pada saat dia memungut pecahan itu. Enjo bertanya, mengapa Hyosun tetap menemui ibunya yang kejam? Hyosun menjawab, dia merindukan ibu dan ingat bagaimana dulu dia menepuk kepalanya penuh kasih sayang. Enjo meminta Hyosun menjauhi Kang Suk untuk sementara waktu. Hyosun bisa sarapan dengannya di gudang setiap hari, dan semuanya pasti akan membaik. Hyosun menambahkan dia sudah tahu semuanya bertahun-tahun lalu, bagaimana sikap Kang Suk yang berbeda apabila ayahnya tidak ada. Hyosun menambahkan tidak mengapa, bila segalanya tidak membaik. Tidak mengapa jika ibu membencinya selamanya. Hyosun mendekati Enjo mengatakan kepadanya untuk tidak meninggalkannya. 내가 좋아하면 엄마가 그러는 게 서운할수록. Enjo menghadapi Kang Suk mengingat sikap buruk ibunya itu terhadap Hyosun sekarang. Enjo mengatakan mereka tidak bisa menemukan orang seperti mereka seperti ini. Kang Suk justru menjawab dia tahu bahwa mereka bodoh. Enjo menangis jika mereka seperti ini. Dia dan ibunya bukan manusia. Enjo memohon kepada ibunya untuk mengubah perasaannya. Namun kekejaman Kang Suk justru membuat Enjo merasa menderita. Dan dia mulai menarik semua pakaian ibunya. Enjo menganggap mereka telah membawa kekacauan di rumah ini, sehingga mereka harus pergi. 내가 버렸으면 좋겠어. 저 기집애 그냥. 더 굴러떨어질 때가 어디다가 벼락을 맞아? 이런 정말 사랑 아니야, 엄마. Enjo berjalan keluar ke halaman sambil menangis. Ki-hun ada di sana. Dia menenangkan Hyosun. Ki-hun bertanya apa yang terjadi. Enjo meminta kepada Ki-hun untuk membawanya ke tempat yang jauh, sehingga dia bisa kabur. Tidak apa bila dia tidak mendapatkan maaf dari Hyosun. Ki-hun membawa Enjo ke gudang. Dia mengatakan kepada Enjo untuk tetap tinggal dan melakukan apa yang dia mau. Sementara Ki-hun akan membereskan sisanya. Ki-hun mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia bayar. Jika dia tidak bisa, dia akan berakhir seperti Dracula. Tidak bisa mati walaupun dia ingin. Selama 1000 tahun atau 10.000 tahun. Enjo bertanya hutang apa itu, namun Ki-hun tidak dapat memberitahunya. 만약 그렇지 않으면 손이 발톱에 대고 절을 하고 싶으면 그렇게 도망쳐버리자. Esok hari, Enjo mendengar suara aktivitas di gudang. Ini membuat Enjo berhenti. Dia menyadari dia memiliki perusahaan dan karena itu dia tidak dapat pergi. Paman Hyosun dan lainnya menyapa Enjo dengan hangat dengan memanggilnya bos kecil. Ki-hun meminta Dongsu yang kini seorang wartawan. Dia meminta menulis cerita mengenai pabrik Magoli Daesung. Dongsu tertarik untuk menulis mengenai pabrik itu. Paman Hyosun meminta makan dan Kang Suk menuduh paman sebagai dalang kematian Daesung. Kang Suk mendorong Hyosun saat dia berusaha ikut campur. Pada akhirnya Enjo datang. Enjo menyeret ibunya ke dalam rumah. Enjo menjelaskan kepada Kang Suk bahwa pabrik Magoli kini milik para pemilik saham. Mereka akan memberikan perusahaan untuk Hyosun apabila Kang Suk tetap memperlakukan Hyosun dengan kejam. Dia juga mengatakan Hyosun memiliki kendali besar pada perusahaan daripada dirinya. Enjo melakukan agar Kang Suk bersikap baik kepada Hyosun lagi, mengingat Kang Suk gila akan harta. Jungwoo telah kembali. Enjo memintanya langsung bekerja pada saat mereka meneliti perusahaan Magoli yang mungkin saja menjadi saingan. Jungwoo bertanya kepada Enjo, apakah dia memakai pin yang dia berikan. Enjo tidak menjawab. Namun Jungwoo menyadari benda itu tersemat di bagian bawah jaket Enjo, sehingga ini membuatnya puas. Jungwoo kemudian mengeluarkan amplop berisikan uang dan meletakkannya di atas meja. Dia mengatakan itu milik Nuna. 돈 필요하면 나한테 말해. 막걸리 1,800원. 잘 붙이고 있나? Ki-jung mendapatkan berita buruk bahwa salah satu pembelinya asal Jepang memutuskan untuk membeli Magoli Daesung. Ki-jung semakin emosi saat mendengar Magoli Daesung dijual ke pedagang di Jepang yang berlokasi di Tokyo. Dan Magoli ini menjadi semakin terkenal di sana. Ki-jung mencoba mencari tahu bagaimana Magoli Daesung bisa bangkit. Ki-hun menyerahkan semua keputusan kepada Enjo. Apakah mereka harus menyewa mesin khusus dan menerima pesanan atau menolak pesanan, mengingat permintaan besar. Ki-hun mengatakan mereka perlu mengambil resiko, namun Enjo sama sekali tidak ingin mengambil resiko itu. Sebab dia takut hal buruk akan terjadi seperti terakhir kali dia memaksa ayahnya menuruti arogansinya. Ki-hun melihat mobil ayahnya mendekat dan menghentikannya sebelum ayahnya itu bisa masuk ke dalam. Ki-hun meminta ayahnya meninggalkan Enjo sendiri, namun ayahnya telah memutuskan bahwa
dia akan menemui Enjo dan mengatakan semuanya. Ayahnya mengajak Ki-hun di pihaknya. Pilihannya yaitu Ki-hun bergabung bersamanya lagi untuk memenangkan perang ini, atau ayah akan masuk dan mengatakan semuanya pada Enjo. Malam itu, Enjo menemui Ki-hun di kamarnya dan mengatakan dia setuju menyewa mesin sesegera mungkin. Ki-hun terlalu ditekan akan pikirannya mengenai ayahnya, sehingga dia hanya mengatakan kalau dia akan melakukannya. Ki-hun menghubungi ayahnya dan mengatakan dia sendiri yang akan memberitahu Enjo semuanya. Namun setelah itu, ayah dan Ki-jung tidak boleh mengganggu Enjo. Rasa bersalah terhadap keterlibatannya dengan perusahaan Hongju dan kematian Daesung membuat Ki-hun tidak sanggup menemui Enjo. Namun Ki-hun telah memutuskan mengaku walaupun itu akan mengakibatkan Enjo membencinya. Ki-hun lalu berteriak memanggil nama Enjo. Dengan perlahan, Enjo bangun mendengar teriakan itu. Dia berjalan keluar. Namun Jungwoo lebih dulu tiba di sana dan membawa Ki-hun ke dalam. Di waktu sebelumnya, Jungwoo mengingat kejadian beberapa saat sebelumnya. Jungwoo membantu Ki-hun berdiri, dan saat itu Ki-hun mengatakan semuanya kepada Jungwoo mengenai keinginannya mengambil alih dan menjadikan perusahaan Daesung sebagai bagian dari perusahaan ayahnya, serta bagaimana Ki-hun ingin mengembalikannya lagi kepada Daesung. Namun Daesung meninggal usai mendengar Ki-hun berbicara dengan Ki-jung di telepon. Saat ini Jungwoo bertanya, apakah Enjo ingin tahu orang seperti apa Ki-hun? Enjo memperingatkan Jungwoo untuk menjaga ucapannya. 안 봐도 괴롭고 조심해라. 정말 어떤 놈이... Esok hari, Jungwoo memukul Ki-hun. Dia memperingatkannya untuk tidak mengatakan keburukannya kepada Enjo. Ki-hun memperingatkan Jungwoo untuk menutup mulut, sebab dia akan memberitahu Enjo. Namun Jungwoo mengatakan, biarkan rahasia itu menjadi hukuman seumur hidup Ki-hun dan tidak diberi maaf. Ucapan ini memberikan efek besar terhadap Ki-hun. 하지 말라고. 내가 어젯밤에 들은 얘기. Ki-hun menghubungi ayahnya menjelaskan alasan mengapa dia ingin bekerja pada ayahnya dulu. Awalnya dia ingin memulai dengan keinginan untuk balas dendam pada ibu tirinya dan Ki-jun. Namun ada juga bagian dari dirinya yang ingin menyelamatkan keluarganya. Namun kini Ki-hun akan menyerahkan semuanya, baik saham, warisan, dan identitasnya sebagai putra Hong. Jika ayah dan Ki-jun berusaha mengganggu perusahaan Daesung, maka Ki-hun akan memperlakukan mereka seperti orang asing dan tidak ragu mengungkap kepada publik perbuatan ilegal mereka. Rencana Ki-hun untuk mengakui perbuatannya terganggu kedatangan saudaranya yang lain yaitu Ki-tae, yang tertarik terhadap Hyo-sun. Oleh sebab itu dia memintanya agar dikenalkan kepada Hyo-sun. Namun pertemuan itu terganggu sebab ayahnya masuk rumah sakit. Ki-jung tiba di rumah sakit untuk bergabung dengan saudaranya yang lain. Ki-tae menyalahkan Ki-jung terhadap apa yang terjadi pada ayahnya. Ki-hun mendengarkan saat ibu tirinya dan Ki-jung berbicara mengenai bagaimana kejadian ini membuat rencana bisnis mereka menjadi tertunda. Seorang pria tiba di rumah Hyo-sun dan mencari Kang-suk. Dia dikirim oleh Jang untuk menemui Kang-suk dan jika dia menyebutkan nama saudaranya, maka itu cukup membuat Kang-suk menyerahkan sejumlah uang. Kang-suk setuju memberikan uang kepada pria itu dan memintanya pergi secepatnya. Hyo-sun bertanya kepada Enjo apakah dia tahu pria bernama Jang Tae-gun dari keluarga ibu. Enjo langsung tahu itu ayah Jungwoo. Dan dia segera menemui ibunya. Enjo bertanya apa yang akan ibu lakukan untuk menangani keadaan ini. Kang-suk berjanji membereskannya. 안고 다니니까. 그래서 Kang-suk mengeluarkan buku tabungannya dari lemari, namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya, dan dia menarik setumpuk buku. Ternyata itu diary Daesung. Kang-suk membacanya bagaimana perjalanan cinta Daesung terhadap Kang-suk. Enjo dan Jungwoo mengambil uang untuk dibawakan kepada Jang. Jang keluar dalam kondisi buruk. Jungwoo memandangnya dengan kasihan dan mengajaknya makan siang. Enjo meminta Jungwoo tetap tinggal dan meminta Jang masuk ke dalam mobil. Enjo membawa Jang ke tepi dan meminta Jang untuk keluar. Enjo berteriak pada saat Jang tidak bereaksi. Dan Enjo berlutut di hadapan Jang memohon kepadanya untuk menyelamatkannya. Dia mengungkapkan setiap hari dia merasa akan mati dan benar-benar sekarat terkait dengan perbuatan ibunya. Jang yang ketakutan mulai meminta maaf. Enjo mengatakan dia akan menunjukkan kepadanya jika kesalahan Jang dapat membunuh seseorang dengan mudah. Enjo menunjukkan dengan berjalan menuruni bukit menuju tepi danau. Jang menjadi ketakutan. Dia segera menuruni bukit dan segera menyelamatkan Enjo atas upayanya itu. Enjo menjerit dan menangis. Sementara Kang-suk membaca diary Daesung di tahun 2010. Dalam buku itu, Daesung menulis bagaimana dia tahu istrinya bertemu dengan pria lain. Namun karena dia menjadi pria yang bodoh, maka dia tidak berani bertanya kenapa.
Dia tahu hidup yang sudah dia jalani dengan Kang Suk selama 8 tahun akan berakhir jika dia membuka fakta sebenarnya. Kang Suk merasa bersalah. Dia duduk di depan foto pernikahannya sambil menangis. Jungwoo pergi menjemput Eunjo usai menerima panggilan dari Jang. Eunjo pergi ke kamarnya, di mana Hyosun sedang menunggu. Hyosun memberitahunya bahwa hari ini dia ditolak pria yang dia suka. Hyosun tersenyum dalam tangis, namun hatinya seperti dihancurkan. Eunjo memaki Ki-hun sebab dia telah menolak cinta Hyosun. Eunjo mengingatkan Ki-hun bahwa Ki-hun telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menjaga Hyosun. Ki-hun jelas marah. Dia bertanya kepada Eunjo apakah Eunjo ingin dia bersama dengan Hyosun. Eunjo membeku dan menangis mengingat dia menyukai Ki-hun. Bibi Hyosun dan lainnya datang ke rumah untuk mencari Kang Suk. Mereka berusaha mengusir Kang Suk sebab dugaan perselingkuhan yang Kang Suk lakukan. Kang Suk menantang mereka untuk membuktikannya. Segera perkelahian pecah di antara mereka. Saat ini, dia menemui Paman Hyosun. Dia menantangnya bahwa tidak ada yang dapat mengeluarkannya dari rumah ini. Kang Suk lalu mengusir Paman Hyosun lagi, mengingat ini ulah Paman Hyosun. Hyosun mengirimkan Eunjo pesan dan di saat yang bersamaan, Hyosun menerima email dari Eunjo yang berada di Jepang. Hyosun mengirim hasil uji ragi di labnya, dan dia menamai ragi itu Daesung Saccharomyces. Hyosun bahagia, dia segera pergi ke tempat foto ayahnya untuk memberitahunya berita bagus. Hyosun mengatakan Eunjo telah berhasil dengan raginya. Sementara di tempat lain, Ki-jung berusaha menawar perusahaan Daesung dalam perjanjian dengan pedagang Jepang. Dia berusaha memenangkan kembali pedagang yang pindah haluan ke perusahaan Daesung. Di waktu berikutnya, Ki-hun baru saja menerima telepon dari pembeli Jepang bahwa mereka membatalkan penyewaan mesin dan pemesanan magoli. Eunjo pun pingsan mendengar kabar ini. Sementara Hyosun pergi menemui Ki-jung yang telah membuat masalah ini. Ki-jung menolak berbicara dengan Hyosun yang dianggapnya tidak berpengalaman. Dia hanya ingin berbicara dengan Eunjo dan memintanya untuk menemuinya. Hyosun memberitahu Ki-hun bahwa perusahaan Hongju yang telah merampas peluang mereka. Ki-hun menjadi ketakutan dan dia bertanya bagaimana Hyosun mengetahuinya. Hyosun mengatakan dia menemuinya dan dia berjanji akan menghancurkan Ki-jung. Kekhawatiran Ki-hun mulai tercipta. Eunjo dan Kang Suk pulang dari rumah sakit. Ibu bertanya bagaimana menurut Eunjo jika mereka diusir dari rumah ini besok. Eunjo mengatakan perjanjian perusahaan itu lebih penting dan jika hal ini gagal mereka harus pergi juga. Kang Suk pergi ke kamar, namun dia terkejut mendapati Hyosun berada di antara diri Daesung. Hyosun yang mendapati fakta ini menatap Kang Suk dengan marah. Hyosun mengeluarkan baju dari lemari Kang Suk dan meminta Kang Suk keluar. Namun hanya saja, itu hanya khayalan Hyosun. Sebenarnya, Hyosun hanya berdiri di luar pintu Kang Suk penuh kekesalan. Di kamar, Hyosun mengatakan kepada foto ayahnya bahwa dia baru saja akan bertanya bagaimana Kang Suk bisa melakukan hal buruk terhadap ayahnya. Dan bahwa dia bisa saja mengusir Kang Suk. Namun dia tidak bisa, sebab dia tidak akan menyelesaikan itu dengan mudah. Hyosun kembali menghadapi Kang Suk. Hyosun mengatakan kepada Kang Suk, dia tidak akan menceritakan hal ini kepada Eunjo, sebab jika dia tahu, segalanya akan menjadi besar, dan dia tidak menginginkan itu. Hyosun memberitahu Eunjo bahwa Ki-jung ingin bertemu dengan Eunjo. Hyosun dengan santai bertanya mengenai pria yang bernama Jang. Dia bertanya apakah Eunjo yakin jika tidak ada orang seperti itu di keluarga ibu. Eunjo menjadi tegang. Seolah Hyosun sudah tahu, namun Eunjo menjawab tidak ada pria seperti itu. 장태근이란 친척이 어떻게 날이 가면 갈수록 말라. Ki-hun pergi ke tempat Ki-jung untuk memberitahunya sejauh mana Ki-jung akan melakukan perbuatan kejam kepada perusahaan Daesung. Ki-jung mengatakan dia tidak bisa memberitahu Ki-hun sebab dia tidak mengenal dirinya sendiri. Ki-jung hanya ingin membuat Ki-hun takut dan dia meminta Ki-hun untuk pergi sebelum Eunjo tiba. 네가 마주쳐도 괜찮게 방문객이 있는데 그래요, 그럼. Ki-hun pergi, Eunjo datang untuk bertemu dengan Ki-jung. Ki-jung menyarankan kepada Eunjo untuk menggunakan dana dari perusahaan Hongju daripada menggunakan dana dari Jepang. Ini cara yang baik guna mengambil alih, dan Eunjo tahu itu. Ki-jung menjelaskan proposal sederhana. Dia akan membantu Eunjo melanjutkan penelitian mengenai ragi, dan dia akan membiarkan perusahaan Daesung mempertahankan namanya. Sebab perusahaan itu telah membangun reputasi solid yang patut dipertahankan. Namun Eunjo menolak, mengatakan terima kasih sebab telah memberikannya kekuatan untuk bangkit kembali. Dia melanjutkan mengatakan dia tidak akan melupakan apa yang telah dia lakukan kepada mereka.
대성 참두거를 의미 있다고 생각. 그분의 이름이 Kang Suk menyelinap untuk pulang ke rumah pada saat anak-anaknya bermain di taman. Dia mengemasi barang-barangnya dan bergegas menuju halte bus. Halte yang sama di mana Daesung dulu pernah datang menghentikan kepergiannya. Kang Suk bersiap pergi saat bus datang. Namun Hyosun berlari dan berteriak agar ibunya tidak pergi. Segera sopir bus menghentikan busnya dan Hyosun masuk ke dalam bus. Dia menarik Kang Suk agar dia tidak kabur. Kang Suk kabur, Hyosun mengejarnya. Segera terjadi pergulatan di antara mereka yang membuat mereka terguling. Hyosun tidak akan membiarkan Kang Suk pergi dan dia akan hidup di bawah perintahnya. Kang Suk meminta Hyosun untuk mengutuknya saja. Hyosun mengatakan kalau bukan karena Junsu, mungkin dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Selain itu, Hyosun mengatakan kepada ibunya untuk tidak meminta maaf, sebab dia tidak akan mempercayainya. 발 조심해, 엄마. 나보다 100배는 무서운 년이야. 환양년이라고. Saat berjalan pulang, Hyosun lemas. Kang Suk melihat luka Hyosun dan dia segera menopang Hyosun ke punggungnya untuk membawanya pulang. Ki-hun memberitahu Enjo bahwa dia berhasil menghubungi salah satu kenalannya untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka kini memiliki mesin pengganti untuk alat pengetes ragi mereka yang dibatalkan. Enjo masuk ke dalam rumah dan mendengar keributan. Dia melihat Hyosun dan Kang Suk yang sedang bertengkar. Kang Suk berusaha mengobati kaki Hyosun, namun Hyosun menolak. Usai Enjo masuk, mereka berhenti bertengkar. Ki-jung menghadapi masalah besar saat dia mendengar bahwa perusahaan Daesung berusaha membuat Magoli lagi. Selain itu, penelitian telah membuktikan bahwa Magoli Daesung lebih enak daripada milik Hongju. Direktur Park mengeluarkan surat dan memberikannya kepada Ki-jung. Itu adalah surat pengunduran dirinya. Dia menolak berbuat buruk lagi. Di pabrik, Enjo menerima telepon dari Dongsu. Dia mengatakan perusahaan Hongju merupakan perusahaan yang telah mengacaukan perdagangan mereka di Jepang. Dan satu hal lebih penting bahwa Ki-hun merupakan putra bungsu dari keluarga Hong. Ki-hun datang membawa berita gembira dengan membawa majalah dengan wajah Daesung sebagai covernya. Namun Enjo menatap Ki-hun dengan penuh amarah. Saat pulang, Enjo tidak menemukan Hyosun. Saat itu dia menerima panggilan dari Hyosun bahwa dia akan menemui Dongsu. Segera Enjo menutup telepon. Dia langsung menghubungi Dongsu untuk meminta Dongsu agar merahasiakan mengenai Ki-hun yang ada hubungannya dengan perusahaan Hongju. Dongsu setuju dan meminta Enjo datang juga. Enjo menemui Ki-jung. Enjo menanyakan mengenai Ki-hun. Ki-jung mengatakan sementara kita adalah saudaranya, sementara Ki-hun bukan. Ki-hun hanya anak haram. Enjo menganggap seluruh klan keluarga Hong dalam persekongkolan untuk mengambil perusahaan Daesung. Namun Ki-jung mengatakan dia tidak memiliki urusan dengan Ki-hun. Saat keluar, Enjo mengatakan kepada Ki-jung mereka harus bertanggung jawab terhadap kematian ayahnya. 어떡할래요? 지금 그쪽 하얘졌어요. 아빠를 찍어 누른 게. Enjo pergi bertemu Hyosun. Enjo bertanya kepada Hyosun bagaimana perasaan Hyosun mengenai penolakan Ki-hun. Hyosun bertanya apakah Enjo benar-benar ingin tahu. Enjo mengatakan dia benar-benar ingin tahu itu. Dia berjanji akan lebih dekat dengan Hyosun. Hyosun mengatakan penolakan itu rasanya sakit. Enjo lalu bertanya mengenai Ki-hun bagaimana dia bisa ada di rumah. Hyosun mengatakan Daesung membawa Ki-hun suatu hari dan mengatakan bahwa Ki-hun adalah putra temannya yang memerlukan pekerjaan paruh waktu guna membayar uang kuliahnya. 마음은 싫어서 날 불러낼 사람은 아니잖니. 몸살게. Ki-hun menerima panggilan dari Ki-jung yang memberitahu Ki-hun bahwa Enjo sudah tahu mengenai latar belakang keluarga Ki-hun. Ki-hun membawa Enjo dengan paksa. Usai dari tempat Dongsu, Ki-hun membawa Enjo ke tengah hutan. Enjo mengatakan kepada Ki-hun bahwa Ki-hun yang terendah di antara yang terendah. Dia bahkan tidak ingin mendekati Ki-hun. Enjo menangis mengatakan kepada Ki-hun bagaimana mungkin Ki-hun melakukan hal seperti ini terhadap Daesung yang mengajaknya pulang ke rumahnya dan membuatnya bertemu dengan Hyosun dan dia. Ki-hun mengatakan dirinya menjadi gila usai mengetahui bahwa kakaknya penyebab kematian ibunya. Ki-hun terus memohon atas nama balas dendam, namun Enjo tidak bisa menerimanya. 온몸이 조각조각 터져 없어질 것 같아. Sementara Jungwoo mengantar Hyosun. Hyosun bertanya apa hubungan Jungwoo dengan Enjo. Jungwoo mengatakan dulu waktu mereka masih kecil, mereka pernah tinggal di rumah yang sama. Hyosun berkesimpulan bahwa Jang merupakan ayah dari Jungwoo. Hyosun bertanya kenapa mereka semua berada di rumahnya dan juga menganggap mereka semua melakukan persekongkolan.
Jungwoo berusaha mengatakan yang sebenarnya, namun Hyosun memintanya tetap diam. 그래요, 한 집에. 어렸을 때 한 집에 살았던. 은조랑 그쪽. Suatu ketika di restoran, Hyosun menunjukkan foto Daesung kepada Paman Jang dan mengatakan bahwa ayah adalah pria yang sangat baik. Hyosun mengatakan bahwa Enjo mencintai dan menghormati ayahnya. Jika Enjo tidak mencintai ayahnya, dia pasti sudah mengusir Enjo dari dulu. Maka dia membiarkannya tinggal. Hyosun juga mengatakan ayahnya juga sangat mencintai Kang-suk, hingga ayah tidak pernah memberitahunya jika ibu dengan Jang masih sering bertemu. Namun ayah tidak mengatakannya, sebab ayah takut Kang-suk meninggalkannya. Dia mengatakan kepada Hyosun untuk mengatakan kepada ayahnya bahwa dia bersalah. Dia bersungguh-sungguh. 차마 나쁜지 뜨거봐가. 내한테 이래까지 할 때는. 사람이 사과를 안 하고 있으면 Enjo menerima telepon dari Jungwoo dan mengetahui bahwa Hyosun sudah tahu mengenai Jang. Enjo dan Ki-hun berhenti. Enjo merasa gelisah sebab Hyosun sudah tahu. Enjo menangis mengenai keadaan Hyosun yang pastinya terluka. Hyosun kembali ke stasiun kereta, namun Kang-suk telah pergi. Dia menunggu namun dia tidak ada. Dia menghubungi ke rumah dan Junsu mengatakan ibu tidak ada di rumah. Hyosun berlari namun semuanya tidak ada siapapun dan dia sendirian. Hyosun menangis berteriak dengan mengatakan ibu jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Hyosun pulang ke rumah dalam keadaan kacau. Dia mengatakan kepada Enjo bahwa ibu telah kabur. Hyosun mengatakan ibu kabur sebab dia merasa sedih terhadap Daesung. Hyosun mengakui bahwa dia memanfaatkan Jang sebagai alasan untuk menahan ibu, bahwa dia tidak ingin mengusir ibu. Sehingga jika Hyosun bisa memaafkan Jang, maka dia tidak perlu untuk mengusir ibu. Enjo mengatakan kepada Hyosun, dia dan ibunya telah membuat banyak dosa terhadap Hyosun. Enjo meminta kepada Hyosun mengusirnya saja, namun Hyosun menolak. Hyosun meminta kepada Enjo untuk membawa ibu kembali. 놓치고 싶지 않아서 엄마 손 꼭 붙들고 엄마를 내버리지 못하는 게. Sementara itu Kang-suk bekerja di restoran yang dijalankan teman lamanya. Restoran ini tidak nyaman dan para pengunjung bisa sangat tidak terkendali. Anak temannya melihat kejadian ini sehingga itu membuatnya menangis. Dia pergi menemui anak itu untuk menghiburnya. Enjo menerima panggilan dari ibunya. Ibu Enjo mengatakan kepada Enjo, dia sangat baik bila Enjo membiarkannya pergi. Dan juga mungkin mereka dapat bertemu setahun sekali. Enjo mengatakan Hyosun dan Junsu ingin bertemu dengannya. Ibu mengatakan dia belum memutuskan apakah akan kabur atau tidak, dan dia akan memberitahu Enjo nanti, jika dia sudah memutuskan. Jungwoo dan Hyosun berkeliling mencari informasi mengenai keberadaan ibu, namun mereka belum menemukannya. Hingga mereka singgah sejenak untuk istirahat di rumah makan teman Kang-suk. Sementara si anak mencari keberadaan Kang-suk pergi, sebab tidak membawa dompet. Hyosun mengenali sebagai dompet ibunya. Jungwoo mengirim pesan kepada Ki-hun bahwa mereka telah menemukan ibunya. Hyosun menghadapi ibunya mengatakan untuk tetap tinggal dengan mereka, dan itu merupakan hukuman untuk Kang-suk. Namun Kang-suk belum siap untuk pulang ke rumah dan berjanji akan pulang setelah dia merasa mampu. Hyosun setuju, namun dia meminta Kang-suk untuk tetap tinggal dengan temannya itu, untuk tidak pergi kemana-mana. Saat Enjo dan Hyosun berbaring di sisi Junsu, Enjo menyebut Daesung ayah. Ini tentu saja mengejutkan Hyosun. Hyosun mengatakan kepada Enjo seharusnya dia mengatakan Daesung ayah lebih awal. Enjo kemudian bertanya kepada Hyosun bagaimana jika ibu tidak pernah kembali. Hyosun menjawab, dia yakin ibu akan kembali. Pegawai Kijung yaitu Direktur Park yang telah mengundurkan diri menghubungi Ki-hun. Dia mengatakan dia terbebani semua kecurangan yang dilakukan dan memberitahukan informasi penting mengenai semua kejahatan yang Kijung lakukan lewat email. Para tetua menginformasikan bahwa perusahaan Hongju telah menerima saham mereka di perusahaan Daesung sebagai pertukaran untuk saham Hongju. Mereka akan kembali besok untuk bicara dengan Hyosun dan Enjo, bukan Ki-hun. Ki-hun menjelaskan kedua anak Daesung telah melewati banyak rintangan. Jika mereka mendengar ini, maka mereka akan kehilangan keinginan untuk bertahan. Ki-hun memberikan mereka banyak waktu. Ki-hun menemui Park. Park mengatakan dia ingin Ki-hun menggunakan informasi darinya untuk melawan perusahaan Hongju. Apakah itu dengan cara mempublikasikan perbuatan perusahaan Hongju ke seluruh dunia, atau memperbaiki perusahaan Daesung? Suatu ketika Enjo kembali malam itu, Enjo dipanggil oleh Ki-hun untuk mendekat.
Ki-hun mengatakan kepada Jo bahwa dia telah menulis 4 kalimat di dalam kertas. Dia mengatakan kepada Jo, pertama, tidak peduli apa yang terjadi dan jangan terkejut. Kedua, percaya perusahaan Daesung akan bertahan. Ketiga, Jo akan tutup mulut. Dan yang terakhir, Ki-hun akan memberitahukan saat Jo masih melihat wajah Ki-hun usai semuanya berakhir. Ki-hun meminta Jo menyimpan catatan itu baik-baik. 내가 너 그러는 거 소리 지르지도 않는. Esok hari, para tetua berkumpul. Mereka mengatakan kepada Jo dan Hyo-sun bahwa mereka akan menjual saham mereka kepada Hongju. Jo kini sadar apa arti kata-kata Ki-hun. Hyo-sun berusaha memohon kepada para tetua, namun tidak ada hasil. Jo melangkah mengatakan dia mengerti harapan para tetua. Jo melanjutkan, perusahaan Daesung merupakan warisan ayah mereka dan mengingatkan mereka terhadap kesedihan mereka dan kehilangan atas Daesung. Jo meminta mereka mempertimbangkan keputusan mereka lagi. Namun nenek Hyo-sun menolak permohonan Jo. Selain itu, dia berbicara buruk mengenai sifat Kang-suk ibu mereka. Ini membuat Jo mengatakan ibu mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis. Dan dia juga mengatakan untuk membawa surat cerai ke kuburan Daesung agar bisa ditandatangani olehnya. Mereka tidak memiliki hal untuk mengusir ibu. 갑자기 흔들리기 시작했던 게 그대로 따라한다는 걸. Saat keluar, Hyo-sun mengatakan kepada Jo untuk melakukan bersama. Dia tidak ingin menyerahkan perusahaan mereka begitu saja. Ki-hun berbicara dengan Jo untuk menghiburnya. Ki-hun mengatakan kepada Jo untuk mempercayakan segalanya kepadanya. Ki-hun meminta Jo untuk menunggu apa yang akan dia lakukan. Ki-hun menemui ayah dan kakaknya. Dia menyerahkan dokumen rahasianya kepada mereka. Mereka membaca semua kegiatan ilegal perusahaan Hongju lainnya. Ki-jung mengaku kalah dan ayahnya terdiam. Ki-hun mengatakan kepada mereka untuk tidak mengganggu perusahaan Daesung. Jo dan Hyo-sun mendapatkan cara menyelamatkan perusahaan. Jo mengatakan saham mereka digabungkan adalah 40%. Sehingga mereka perlu 2 dari tetua untuk memenangkan ini. Jo melihat email Ki-hun dan berusaha membuka file yang membutuhkan password. Namun dia tidak bisa membukanya. Waktu selanjutnya, Hyo-sun mengatakan kepada Jo, dia memiliki sesuatu yang ingin dia tunjukkan kepadanya. Dia memberikan surat Ki-hun. Jo membaca surat itu, surat isi hati Ki-hun terhadap Jo selama ini. Hal ini membuat Jo menangis. Pagi hari, Jung-woo mengatakan kepada Jo bahwa Ki-hun tidak pernah pulang. Jo menyadari pasti ada masalah dengannya. Mereka berlari keluar dan melihat mobil Ki-hun terparkir jauh. Jo yakin dia pasti diculik. Jo mencoba membuka email Ki-hun. Dia mencoba membaca password Ki-hun lagi. Jo segera menemukan passwordnya yaitu M. Dia membuka file penting itu. Terungkap Ki-jung telah menculik Ki-hun. Ki-jung mengatakan dia hanya ingin menahan Ki-hun untuk beberapa hari, sebab perceraian orang tua mereka akan dilaksanakan besok dan juga perusahaan Daesung akan berurusan dengan kejatuhan. Hyo-sun berlutut di depan rumah nenek. Dia berteriak apakah nenek siap mengambil tanggung jawab untuk dirinya. Yun-su dan Jo. Apabila nenek menolak ibu untuk kembali. Seseorang datang itu adalah Jung-woo. Jung-woo mengatakan Jo yang mengirimnya untuk menemani Hyo-sun. Jo menghubungi Ki-jung. Dia tahu Ki-jung telah menculik Ki-hun. Dia mengatakan dia datang ke sini dengan maksud menukar Ki-hun dengan rekaman keburukan Ki-jung. Jo mengatakan kepada Ki-jung dia akan memberikan waktu kepada Ki-jung sebelum dia masuk ke dalam sana. Dan jika Ki-jung membiarkan Ki-hun pergi dan menghubunginya, maka Jo akan membatalkan tuntutan yang akan diberikan kepada Ki-jung. Ki-jung menjadi ketakutan dan merasa bimbang. 난 지금 언니를 걱정하는 사람이었다면 같은 걸 걱정하는 사람이었다면. Handphone Jo berdering dan ternyata itu dari Ki-hun. Ki-hun mengatakan kepada Jo agar dia menurunkan kaca mobilnya sehingga dia bisa melihat wajah Jo. Jo melakukan. Jo bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dan meminta Ki-hun untuk pulang ke rumah. Ki-hun mengatakan Jo tidak boleh menyerahkan bukti itu. Hanya itu cara untuk menyelamatkan perusahaan. Jo menolak dan menangis, mengatakan ini cara agar mereka dapat bersama. Usai dibebaskan, Ki-hun membicarakan masalah pernikahan. Dia menjamin Jo bahwa dia memiliki segalanya untuk membuat Jo bahagia. Ki-hun tidak memiliki uang, namun dia akan belajar mencari uang mulai dari sekarang. Jo mengatakan kepada Ki-hun untuk mencari uang lebih dulu sebelum dia mempertimbangkan untuk mengiyakan. 주도권은 너하고 나한테. 우리 아버지가 신혼 초부터 우리 아버지를 모시게 하는 건데. Jung-woo, paman Hyo-sun dan lainnya mencari keberadaan Junsu setelah dikonfirmasikan telah menghilang.
Dalam perjalanan ke kantor polisi, Enjo berusaha menghibur Hyosun bahwa Junsu akan baik-baik saja. Hyosun bertanya kepada Enjo, kemana saja dia hari ini. Hyosun juga bertanya apakah dia pernah mengkhawatirkan Junsu, dan pernahkah dia memegangnya, dan apakah dia pernah memikirkan adiknya itu. Ini membuat Enjo merasa terpukul. 하루 종일 어디 갔어? 그럴 일 없어. 준수. Ketika Enjo melihat buku gambar Junsu, dia melihat potret keluarga, dan Junsu hanya menggambar 4 orang dan Enjo tidak ada di sana. Enjo merasa terpukul dan bersalah. Kang-suk tiba dan menanyakan Junsu. Hyosun segera memeluk ibunya itu. Segera mereka berhasil menemukan Junsu di bawah meja, usai Junsu tidur di bawah meja ayahnya. Kang-suk memeluk Junsu lalu diikuti oleh Hyosun. Sementara Enjo yang melihat ini, merasakan bahwa dia mungkin bukan bagian dari keluarga ini. Di masa lalu, bagaimana Junsu bermain dengan ayahnya. Junsu bersembunyi di bawah meja Daesung. Daesung menemukannya dan memeluknya. Daesung mengatakan kepadanya untuk menjaga ibu dan kedua kakaknya, sebab dia satu-satunya pria dalam keluarga ini. Kang-suk kini telah berubah. Dia memperlakukan pekerja dengan baik. Dia juga meminta paman Hyosun untuk segera bekerja alih-alih mengusirnya. Kang-suk mengatakan kepada Hyosun bahwa dia akan bersikap seperti ibu tiri sekarang. Ibu tidak dapat berpura-pura lagi sekarang dan juga dia akan bersikap jujur. Kang-suk mengakui adanya waktu 8 tahun bersama itu, Hyosun merupakan orang yang paling mengingatkannya terhadap Daesung. Sehingga sekarang dia memutuskan akan mempunyai hubungan ibu dan anak. Hyosun menarik ibunya dan memeluknya. Jungwoo berbicara kepada Enjo. Dia menyerahkan pemukul baseballnya itu kepadanya. Jungwoo mengatakan dia pasti ditolak, namun dia harus melakukan ini tidak peduli apapun jawaban Enjo. Jungwoo mengatakan kepadanya dia menyukainya sejak kecil, dan dia selalu ingin menjaga Enjo. Enjo mengatakan kepada Jungwoo dia tidak bisa menerimanya bukan karena dia tidak menyukai Jungwoo, namun dia tidak bisa bersama Jungwoo, sebab dia sangat menyukai Ki-hun. Jungwoo terdiam. Enjo mengatakan lagi bahwa Jungwoo akan bertemu dengan wanita yang lebih baik untuknya. 그 사람이 좋아. 네 말씀은 나랑 잘 잡고 갔으나. Esok hari, Enjo mengatakan kepada Ki-hun bahwa semuanya sudah berakhir mengenai perusahaan Hongju. Ki-jung dan ayah Ki-hun dinyatakan bersalah atas perbuatan ilegal mereka. Ki-jung memberitahukan Ki-hun bahwa dia kalah. Ternyata Direktur Park yang telah membongkar semua kebusukan perusahaan Hongju. Ki-hun menghampiri ayahnya. Dia berjanji akan mendukung ayahnya dan menjadi anak yang berbakti jika ayah meninggalkan semua ini dan juga tinggal bersama dengannya. Ayah Ki-hun pun menangis. Usai menghibur Ki-hun usai skandal keluarganya, Enjo menggambar rumah kecil mereka nanti di tengah hutan. Dia bergumam jika Hyosun menikah, mereka harus membawa Kang-suk ke rumah kecil itu, sebab Enjo pasti akan merindukan seseorang yang diajak bertengkar. 이게 좀 안정시켜놓고 보내고 싶었어. 못 까먹을 사람 없어서 허전해지니까. Di gudang, Kang-suk memberikan hadiah kepada para pekerja sebab pekerjaan mereka telah selesai dengan baik. Dia berjanji akan ada lebih banyak hadiah lagi selama mereka bekerja dengan setia di masa depan. Enjo dan Ki-hun tiba, namun para penyidik datang untuk membawa Ki-hun. Penyidik mengatakan mereka telah menemukan buku bank perusahaan Hongju atas nama Ki-hun. Ki-hun mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan meminta Enjo untuk mengatakan semuanya kepada Hyosun. Kang-suk berbicara dengan jujur kepada paman Hyosun bahwa dia tidak ingin saling bertemu, namun mengusirnya akan membuat kemarahan Hyosun dan para tetua. Untuk itu, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki solusi untuk paman Hyosun. Dia akan menikahkan paman dan juga dia telah mempersiapkan uang serta mendapatkan gadis yang baik untuknya. Paman Hyosun menjadi senang. 여길 나가면 막상 갈 때도 저기요, 제가요. 먼 친척 되는 동생인데 Enjo berbicara kepada Hyosun mengenai rahasia gelap Ki-hun terhadap perusahaan Daesung. Hyosun awalnya tidak mempercayai hal ini. Dia menjelaskan betapa sakitnya ini. Usai ayahnya meninggal, kasih sayang ibu yang palsu dan kali ini Ki-hun. Enjo memeluk Hyosun dan menenangkannya saat Hyosun menangis. Enjo mengatakan dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan dan bahwa saat dia bertanya-tanya apakah itu hal yang baik untuk dilakukan, dia berpikir bahwa yang terbaik adalah terluka sekalian. Ketika Enjo mencoba melanjutkan ucapannya, Hyosun menghentikannya. Hyosun mengatakan dia merasa sedih untuk Ki-hun dan bahwa dia ingin memeluknya. Hyosun mengatakan kepada Enjo bahwa ayah ingin menjaga Ki-hun dan dia bertanya-tanya, seandainya Ki-hun tidak pergi selama 8 tahun, dia mungkin tidak akan terlalu terluka. Hyosun lalu meminta kepada Enjo untuk mengatakan kepada Ki-hun untuk tidak kabur.
오빠랑 같이 있었으면 한꺼번에 아픈 게 Ki-hun yang diinterogasi mengatakan kepada tim penyidik bahwa dia sama sekali tidak tahu bahwa miliaran uang disalurkan ke rekeningnya. Jungwoo bermain baseball dengan Jungsu, usai memukul bola menghilang. Jungwoo melempar tongkat baseball ke sungai sebagai tanda dia telah melepaskan cintanya, yaitu Eunjo. Eunjo pergi keluar dan paman Hyosun menyerahkan sepucuk surat dari Jungwoo. Dalam surat itu, Jungwoo mengatakan tidak peduli dimanapun dia berada, satu-satunya wanita dalam hatinya adalah Eunjo. Jika Eunjo memerlukannya, dia akan datang. Eunjo bertemu dengan Jungwoo. Jungwoo mengatakan kepada Eunjo bahwa dia tidak akan kelaparan, jadi Eunjo tidak perlu mengkhawatirkan kepergiannya. Eunjo berusaha mengatakan bahwa Jungwoo tidak bisa pergi di saat dia belum melakukan apapun untuk Jungwoo. Eunjo memohon kepada Jungwoo untuk menunggu, namun Jungwoo mengatakan dia harus pergi. Di waktu berikutnya, Eunjo mengemasi barang-barangnya, dia bersiap untuk pergi dan dia meninggalkan surat. Ki-hun kembali dan menemukan surat itu yang berisikan agar Ki-hun menjaga Hyosun. Hyosun mendengar berita kepergian Eunjo, dia pun merasa terguncang. Beberapa bulan kemudian, perusahaan Daesung berjalan dengan baik. Paman Hyosun masih di sana. Selanjutnya Hyosun berbicara dengan Ki-hun. Hyosun bertanya kepada Ki-hun, apakah Eunjo menitip pesan sebelum pergi? Ki-hun mengatakan itu benar. Eunjo mengatakan kepadanya, dia harus menjaga Hyosun. Hyosun mengerti sekarang. Dia segera meminta Ki-hun untuk berhenti menjaganya, dan sebaiknya mereka bersama-sama mencari Eunjo. Hyosun mengatakan bahwa kini dia terlihat baik sekarang usai Ki-hun menolak cintanya. Hyosun mengatakan kepadanya, dia akan menganggap Ki-hun sebagai kakak iparnya. Hyosun menangis saat dia mengatakan dia merindukan Eunjo. Suatu ketika Eunjo pulang bekerja, Ki-hun berdiri di seberang jalan memandangi Eunjo. Eunjo mencoba melarikan diri namun Ki-hun mengejarnya. Eunjo bertanya kepada Ki-hun janji yang keempat itu apa arti dari Triple M. Bahwa itu Mimalu Muchacha. Pada akhirnya cinta Eunjo dan Ki-hun bersatu. Beberapa bulan kemudian seluruh keluarga mengambil penghargaan untuk perusahaan mereka. Eunjo dan Hyosun pergi ke kantor ayah mereka dan mempersembahkan penghargaan dan bunga untuk Daesung. Hyosun bertanya kepada Eunjo bukankah ada hal yang dia ingin akui di hadapan ayah. Apakah dia tidak tahu apa yang aku maksud, bahwa aku merindukanmu? Eunjo kemudian mengatakan dia juga merindukanmu. Akhirnya Hyosun dan Eunjo berpelukan sebagai tanda mereka saling menyayangi sebagai saudara. Sementara arwah Daesung muncul di antara mereka yang sangat bahagia melihat momen ini. Dan drama ini pun berakhir.